Bab 2081, Rahasia Buku Hitam. Melalui berbicara dengan Clear dan Ing, Lin Ming dapat memverifikasi kenangan kelaparan. Ia mampu memastikan segala macam informasi tentang bencana jurang besar 10 miliar tahun lalu. 10 miliar tahun yang lalu, malapetaka di 33 surga akhirnya diakhiri oleh tembok abadi. Master Jalan Asura dan penguasa abadi bergabung, menggunakan metode transenden mereka untuk menempa tembok abadi dan memblokir jurang kegelapan. Setelah memotong sumber jurang tersebut, mereka melanjutkan untuk membunuh jurang lainnya yang tersisa. Dengan demikian berakhirlah bencana besar ini. Tembok abadi adalah penghalang yang hanya bisa dilewati oleh makhluk cerdas dari 33 surga. Adapun iblis jurang, mereka disegel di luar tembok abadi. Namun tembok abadi tidaklah sempurna dan tidak dapat ditembus. Seiring berjalannya waktu, banyak retakan ruang waktu akan muncul. Beberapa jurang maut mampu melewati celah ruang waktu ini dan melewati tembok abadi. Semakin kuat sebuah jurang, semakin rendah kemungkinan mereka melewati celah ruang waktu ini. Seperti ini, bahkan jika jurang maut yang melewati celah itu memiliki kekuatan puncak tingkat Empyrean, mereka tetap tidak akan mampu melukai 33 surga hingga tingkat yang besar. Namun sejarah tidak pernah tanpa kecelakaan. Miliaran tahun yang lalu, iblis jurang yang sangat menakutkan entah bagaimana berhasil melewati tembok abadi, mendatangkan malapetaka bagi semua ras di 33 surga. Bencana ini bahkan terus berlanjut hingga sekarang. Jurang ini adalah kelaparan. Adapun bagaimana kelaparan mampu melewati tembok abadi, Lin Ming tidak dapat mengetahui hal ini dari jiwa kelaparan. Banyak kenangan kelaparan yang seharusnya disimpan di tubuh utamanya, dan beberapa bagian juga disegel. Lin Ming terus mengeksplorasi kenangan kelaparan. Di dalam ruang berbintang dia duduk di kehampaan. Pada saat ini, sebuah buku kuno berwarna hitam pekat melayang di hadapannya. Buku hitam ini ditinggalkan oleh Pangeran Kekaisaran Sishen. Lin Ming mengulurkan tangan dan dengan lembut menelusuri sampulnya. Tanda jurang maut yang aneh menyala, seperti mata iblis jurang yang berkedip di kegelapan malam. Setelah menyerap sejumlah besar kenangan kelaparan dan memajukan pemahamannya tentang hukum jurang, Lin Ming sekarang bisa membuka buku hitam. Dia diam-diam membuka sampulnya. Penutup hitam tebal sepertinya tertutup oleh medan gaya, membuatnya sangat berat. Ini bukan pertama kalinya dia membuka buku kuno misterius ini. Namun setiap kali dia melakukannya, dia menemukan hal-hal baru. Alasannya, teks-teks jurang tersebut terlalu sulit untuk dipahami. Mencoba menguraikannya dengan potongan informasi terbatas yang dimilikinya tidaklah mudah sama sekali. Sumber kegelapan, ritual jurang. Lin Ming membaca kata-kata ini dengan lantang dan tenggelam dalam kontemplasi yang panjang. Di depannya, buku hitam itu berkilauan dengan cahaya mistis, seperti buku takdir di tangan Raja Neraka. Lin Ming telah menentukan bahwa buku hitam ini bukanlah manual metode budidaya langka atau teknik rahasia kuno, dan itu jelas bukan harta roh ketuhanan sejati. Itu adalah buku ritual jurang, dan yang tertulis di dalamnya adalah semua teks ritual jurang, teks yang mengandung makna simbolis yang mendalam. Pelafalan ritual jurang ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan budidaya. Mereka tidak bisa secara langsung meningkatkan kekuatan seorang seniman bela diri, tapi nilainya tetap luar biasa. Di dalam jajaran jurang maut, ada 6 jurang super yang mirip dengan kelaparan. Ketika mereka berada pada kekuatan puncaknya, mereka berada di antara puncak keilahian sejati dan melampaui keilahian. Keberadaan mereka hanya kalah dengan Asura Roadmaster. Mereka adalah totem dari iblis yang tak terhitung jumlahnya di Dark Abyss, keberadaan yang sangat mengerikan. Di bawah komando masing-masing jurang super ini terdapat pengaruh dari garis keturunan mereka sendiri. Pengaruh ini sangat kuat dan mengandung iblis jurang yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari jurang maut ini sebanding dengan alam divinity sejati tengah atau bahkan karakter alam divinity sejati atas. Jika itu terjadi 10 miliar tahun yang lalu dan masing-masing pengaruh ini muncul dengan kekuatan penuh, maka mereka akan dapat dengan mudah menguasai 33 langit saat ini, menghancurkan semua kehidupan di alam semesta. Dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh super ini, bahkan istana keberuntungan Sein bukanlah apa-apa. Namun, dalam bencana besar 10 miliar tahun lalu, ras kuno juga menimbulkan kerugian besar di Dark Abyss. 6 kekuatan besar adalah kekuatan utama dalam upaya perang melawan 33 surga, dan mereka menderita kerugian terbesar. Bahkan banyak dari 6 jurang maut besar mati, dan kekuatan di bawahnya hampir hancur. Dari 6 pengaruh besar ini, setiap silsilah memiliki buku hitam tersebut. 6 buku hitam adalah upacara seremonial, dan upacara yang terkait dengannya berkaitan dengan tempat terdalam dan paling misterius di jurang kegelapan, makam Dewa Iblis. Makam Dewa Iblis adalah fondasi dari jurang kegelapan dan juga tempat paling misterius di jurang kegelapan. Lin Ming awalnya ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang makam Dewa Setan ini, tapi tidak banyak yang ada di dalam jiwa kelaparan. Jika informasi ini disimpan di tubuh utama Famin maka tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencarinya. Dari 6 pengaruh besar, buku hitam Lin Ming milik yang bernama Eon. Sama seperti kelaparan, Eon adalah nama jurang super yang memimpin salah satu pengaruh besar ini. Saat Eon berada pada kekuatan puncaknya, itu setara dengan kelaparan. Memegang buku hitam itu sama saja dengan kehadiran Eon secara pribadi. Tapi jati diri Eon telah mati dalam perang besar 10 miliar tahun yang lalu.
Lin Ming sekarang curiga bahwa ketika dia memasuki persidangan terakhir Jalan Asura untuk kedua kalinya dan merebut peninggalan iblis dari tangan putra keberuntungan Sein, ini berasal dari jurang super yang dibunuh oleh Master Jalan Asura. Jika itu benar-benar jurang super yang mengerikan seperti kelaparan maka secara alami tidak mungkin ia meninggalkan peninggalan sekecil itu. Lin Ming menduga bahwa tubuh utama jurang itu telah digunakan oleh Master Jalan Asura untuk tujuan lain, dan peninggalan iblis yang tertinggal hanyalah sebagian kecil dari esensi jurang super itu. Setelah menemukan penjelasan untuk semua pertanyaan ini, Lin Ming perlahan menutup buku hitam itu. Dia berdiri dan terbang menuju pintu masuk sidang terakhir. Anda meninggalkan. Clear dan Ing muncul di belakang Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Ya, sangat baik. Melihat penampilan tegas Lin Ming, Clear dan Ing tidak lagi mengatakan apapun. Pada hari ini, Lin Ming meninggalkan Jalan Asura. Dia memasuki surga pertemuan suci dari alam ilahi, dan kemudian terbang langsung menuju reruntuhan alam purba. Pada awal pertarungan hidup atau mati dengan Good Fortune Saint San, Lin Ming sudah mendengar berita tentang reruntuhan alam purba. Ini adalah daratan yang sangat luas dan berdiri sendiri tanpa bergantung pada 33 surga. Peluang keberuntungan dan harta karun yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini. Alasan bagus mengapa para Saint mampu mengumpulkan begitu banyak kekuatan sangat terkait dengan reruntuhan alam purba. Dan hari ini, Lin Ming akhirnya datang ke negeri ini. Jika dilihat secara luas, ini adalah dunia yang mati dan lesu. Langit diselimuti warna abu-abu seolah senja abadi telah menyelimuti negeri ini. Ada tekanan ilahi yang tidak dapat dijelaskan seperti lapisan neraka yang menutupi dunia ini, membuat seseorang merasa hampir tercekik. Tentu saja, aura dan tekanan mematikan semacam ini tidak dapat mempengaruhi Lin Ming sama sekali. Tetapi jika seorang seniman bela diri tingkat rendah datang ke sini, mungkin mereka bahkan tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan tidak peduli seberapa keras mereka berusaha. Lin Ming membangkitkan kekuatan dalam dunia batinnya. Kekuatan Yin Dan yang terjalin bersama dengan kekuatan hukum yang tak ada habisnya, membentuk tanda dewa yang berkilauan. Seperti tanda warna pelangi yang diukir di angkasa, mereka memancarkan cahaya tak terbatas yang menghancurkan aura mematikan ini. Lin Ming berjalan maju selangkah demi selangkah. Sepanjang jalan, dia melihat tulang-tulang yang memutih di sekelilingnya. Ada banyak tulang, kebanyakan dari mereka membusuk. Tulang-tulang yang hancur berserakan di tanah, ditutupi jejak belang-belang bertahun-tahun yang tak ada habisnya. Alasan munculnya tanda-tanda ini adalah karena aura mematikan yang kental menutupi tanah ini. Aura mematikan semacam ini mampu mengeluarkan seluruh kekuatan hidup. Jika vitalitas darah seseorang tidak stabil dan mereka berjalan melewati tanah ini maka mereka akan segera berubah menjadi mayat kering. Adapun kecepatan pembusukan mayat mereka, akan sangat cepat. Ini benar-benar dunia yang hampir mati. Lin Ming mengingat kenangan kelaparan. Dia merenung sejenak, karena jika sebuah dunia mati, seluruh kehidupan di dalamnya akan perlahan-lahan hancur dan berakhir. Inilah kehancuran yang dibicarakan oleh Master Jalan Asura. Tapi menurut intuisinya, dunia ini sudah mencapai tingkat kerusakan seperti itu dan seharusnya sudah lama dihancurkan. Tapi, kenapa sampai sekarang masih ada? Entah bagaimana, di suatu tempat, mungkinkah ada beberapa hukum yang mendukungnya sehingga penghancuran pun tidak mampu menghancurkan dunia ini. Lin Ming berjalan melewati negeri ini, mencicipi fragmen hukum yang ditinggalkan selama bertahun-tahun tanpa akhir. Aura sunyi semacam ini sedikit beresonansi dengan hukum kematian di tubuhnya. Kematian adalah keheningan. Ketika seseorang meninggal, mereka akan kembali menjadi debu. Ketika alam semesta mati, ia akan musnah menjadi ketiadaan. Pada akhirnya, segala sesuatu yang ada pada akhirnya hanya meninggalkan satu hal, yaitu, tidak ada. Di cakrawala yang jauh, orang bisa melihat kuil-kuil yang runtuh. Gunung-gunung batu suci ditumpuk menjadi satu. Mudah untuk membayangkan betapa megah dan megahnya mereka di masa lalu. Ada banyak candi besar ini tetapi tidak ada satupun yang lengkap. Semuanya telah menjadi reruntuhan bobrok. Ini adalah struktur yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik di masa lalu, namun semuanya telah terkorosi dan rusak oleh aliran waktu yang tiada habisnya. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Lin Ming bisa merasakan riak aura kuat di sekelilingnya. Ini adalah aura yang ditinggalkan oleh para raja dewa kuno. Mereka tetap ada bahkan setelah miliaran tahun, mengingatkan semua orang yang datang ke sini betapa makmur dan perkasanya mereka dulu. Lin Ming melewati sebuah danau. Permukaannya seperti cermin. Di dalamnya ada seorang dewi yang sedang mandi, penampilannya cantik dan pesonanya jahat, menawan hati, memberi isyarat pada jiwa. Melihat adegan ini, Lin Ming terkejut. Pemandangan seperti itu yang muncul di dunia yang sunyi dan mematikan ini sungguh mengejutkan. Namun, dia segera memahami pemandangan di hadapannya ini. Seorang murid terbuka di antara kedua alisnya dan seberkas cahaya ilahi yang cemerlang melesat keluar, membelah permukaan danau. Sang dewi hancur berkeping-keping, berubah menjadi gumpalan pecahan hukum aneh yang perlahan menghilang. Ini adalah bagian-bagian besar hukum dunia yang telah dipadatkan dan kemudian diwujudkan menjadi kenyataan. Lin Ming melewati gunung yang tinggi. Di atas, iblis-iblis ilahi yang tak ada habisnya menabuh genderang, petir melilit mereka saat mereka semua mendidih seperti air pasang. Dunia batin Lin Ming terbuka. Energi kekacauan meledak, menelan semua aura iblis ilahi ini. Di reruntuhan alam purba tidak ada aura kuno yang bisa menghalangi langkah Lin Ming. Dia berjalan ke depan tanpa berhenti. Meski langkahnya tampak lambat, kenyataannya ruang di bawah kakinya telah kehilangan makna.
Dia berjalan selama 7 hari. Selama periode ini, dia pernah melihat banyak seniman bela diri suci memasuki reruntuhan bawah tanah. Reruntuhan ini terkubur di seluruh reruntuhan alam purba. Bahaya yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi di dalamnya, dan banyak seniman bela diri suci yang masuk tidak bisa keluar. Tapi, selalu ada beberapa orang yang masuk ke reruntuhan bawah tanah ini dan muncul dengan peluang keberuntungan yang sangat mengejutkan. Bab 2082, Tembok Abadi. 7 hari kemudian, saat langit dan daratan bertemu, kabut hitam berputar-putar dengan kacau seolah-olah dunia itu sendiri sedang mendidih. Pencahayaan hitam gelap menyatu, petir menghantam telinga. Badai yang bergejolak mengamuk dengan liar di dalam kabut hitam ini, menghancurkan segala sesuatu di sekitar mereka. Samar-samar, seolah-olah ada iblis raksasa yang saleh bersemayam di dalamnya, memancarkan aura yang menakutkan. Permukaan kolam yang gelap dan tak terbatas muncul di depan Lin Ming, sepertinya terus berlanjut hingga tak terbatas. Melihat ini dan merasakan aura iblis ilahi mengalir ke arahnya, murid Lin Ming menyusut dan kecemerlangan menyinari matanya. Ini dia, dari ingatan kelaparan, pintu masuk ke jurang kegelapan. Wilayah tengah reruntuhan alam purba adalah pintu masuk ke jurang kegelapan. Di masa lalu, Empyrean Primordius juga memasuki Dark Abyss dari sini. Semakin dekat Lin Ming mendekati jurang hitam pekat itu, semakin banyak kabut hitam yang kacau melonjak dan jatuh. Bang! Ketika dia sampai di pintu masuk, kabut hitam naik seperti gelombang kegelapan, menerjang ke arahnya dengan suara gemuruh. Kabut hitam ini membubung ke langit, mengerikan dan mengancam. Ia melesat melintasi dunia, menyebabkan ledakan besar bergema di langit dan bumi, seolah-olah dunia akan segera hancur. Sejak Lin Ming memasuki reruntuhan alam purba, ini adalah pertama kalinya dia benar-benar merasakan tekanan. Kabut hitam mengandung kekuatan besar yang tak tertahankan. Yang terkandung di dalamnya adalah sisa aura dari kekuatan tertinggi. Selain itu, ada lebih dari beberapa aura ini. Sebaliknya, itu seperti jutaan dan miliaran raja dewa kuno yang kuat secara acak menyerang dunia tanpa alasan atau alasan. Semua seniman bela diri yang datang ke sini harus menahan tekanan ini. Di bawah alam Empyrean, faktanya adalah langsung hancur menjadi abu. Bahkan eksistensi luar biasa di antara para Empyrean bisa menghabiskan seluruh upaya dan kekuatan mereka untuk menahan tekanan ini, mempertahankan cedera untuk memasuki Dark Abyss. Dulu, Empyrean Primordius juga sama. Pikiran Lin Ming bergerak, kekuatan keilahian meletus dari tubuhnya, membentuk penghalang emas pelindung di sekelilingnya. Kemudian, gelombang hitam gila tidak lagi mampu menyakiti Lin Ming sedikitpun. Serangan yang hampir tidak bisa ditahan oleh puncak Empyrean secara alami tidak berarti apa-apa bagi Lin Ming. Hukum di sini diputarbalikkan. Lin Ming berpikir, dia bisa merasakan bahwa pintu masuk ke Dark Abyss adalah ruang yang sangat aneh. Di sini, semua hukum diputarbalikkan, termasuk hukum ruang dan waktu. Jika seseorang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum maka ada kemungkinan untuk tersesat dalam labirin yang kacau ini dan terjebak di sini selamanya. Dengan semua alasan ini digabungkan, pintu masuk Dark Abyss yang misterius ini sudah merupakan zona kematian mutlak. Tidak perlu menyebutkan dunia yang lebih berbahaya di dalamnya. Ini juga alasan mengapa Dark Abyss menjadi sebuah teka-teki. Yang lemah tidak bisa masuk. Hanya kelompok besar yang tidak ada tandingannya yang bisa masuk dan mereka harus menanggung risiko yang mengancam nyawa untuk bisa masuk. Dengan demikian, orang-orang hanya memiliki pemahaman yang sangat terbatas tentang jurang kegelapan. Tidak mungkin meminta puncak Empyrean pergi ke Dark Abyss untuk mencari informasi. Lin Ming berhenti sejenak. Dia dapat dengan jelas melihat saluran dalam hukum yang terdistorsi. Kemudian, dengan mudah, seperti anak panah lurus, dia menusukkannya jauh ke dalam jurang kegelapan. Dia tidak tahu seberapa jauh dia jatuh atau berapa lama dia jatuh. Dengan suara retakan ringan, bayangan emas menghantam kekuatan pelindung keilahiannya dan kemudian runtuh. Pikiran Lin Ming bergerak. Dia menenangkan pikirannya dan melihat keluar. Yang mengejutkannya, dia menemukan bahwa di luar kabut hitam yang mengelilinginya, ada sesuatu yang menyerupai butiran pasir kemasan. Meskipun benda-benda ini kecil, yang terkecil sebanding dengan meteor, yang memiliki kekuatan tumbukan yang luar biasa. Di tangannya, kekuatan keilahian berubah menjadi rantai yang mencengkeram butiran pasir ini. Dia memeriksanya lebih dekat. Ketika pasir emas ini memasuki tangannya, Lin Ming bisa melihat aura seniman bela diri yang tidak lengkap namun sangat kuat di dalamnya. Kekuatan jiwa ilahi yang kuno dan bobrok menghilang dari pasir emas dan perlahan-lahan menyebar ke lautan spiritual Lin Ming. Ini adalah pecahan tulang dari penguasa kuno yang tiada taraf. Lin Ming menarik napas dalam-dalam, tidak yakin perasaan apa yang ada di hatinya. Dia telah belajar dari ingatan Famin bahwa setelah terbang setengah jalan menuju pintu masuk Dark Abyss dia akan melihat pemandangan seperti itu. Namun saat dia benar-benar melihat bagian-bagian ini sendiri, banyak sekali emosi kompleks yang memenuhi dirinya. Tulang-tulang yang patah ini merupakan peninggalan perang besar antara ras kuno dan iblis jurang 10 miliar tahun yang lalu. Pintu masuk ke Dark Abyss adalah medan perang terakhir dalam perang besar 10 miliar tahun yang lalu. Pembangkit tenaga heroik yang tak terhitung jumlahnya telah binasa di sini. Hanya tulang-tulang patah inilah yang tersisa dari mereka setelah mereka mati dalam pertempuran. Dalam hukum yang terdistorsi, mereka sudah ada selama 10 miliar tahun. Hah. Semakin banyak fragmen tulang muncul, terus-menerus menyerang kekuatan pelindung keilahian Lin Ming. Rasanya seperti hujan es yang tak berujung menabrak ember logam.
Dengan kekuatan Lin Ming, tulang patah ini tidak mampu melukainya. Tapi setiap orang yang menyerangnya menyebabkan pikirannya bergetar. Setiap butir tulang yang patah ini mewakili jiwa heroik ras kuno yang memilih untuk mengorbankan diri mereka di sini. Biasanya, dalam badai ini, tulang-tulang yang patah ini menari-nari tertiup angin dan tetap tidak rusak. Tapi sekarang mereka menabrak kekuatan pelindung keilahian Lin Ming dan langsung hancur berantakan. Lin Ming tidak tahan dengan ini. Dia mulai menghindari patah tulang ini atas inisiatifnya sendiri. Dengan pikirannya yang berubah, kekuatan 33 hukum surga muncul di jurang yang gelap gulita ini, membuka saluran dalam hukum yang terdistorsi dan membuka jalan ke depan. Lin Ming melangkah ke saluran ini dan menghindari rentetan patah tulang. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat langsung ke Dark Abyss. Setelah terbang untuk jangka waktu yang tidak diketahui, Lin Ming akhirnya mendarat di bumi hitam. Bumi ini terbentang tanpa akhir, luas dan tak terbatas, tidak ada akhir yang terlihat. Lin Ming berdiri di atas bumi ini, diam-diam merasakannya. Perasaan kaget yang tak terlukiskan memenuhi hatinya. Sebenarnya, tanah di bawahnya bukanlah tanah sama sekali, melainkan sesuatu yang diciptakan oleh upaya bersama jalan Asura dan penguasa abadi, tembok abadi. Dalam kenangan kelaparan, Lin Ming bisa merasakan betapa takutnya tembok ilahi ini. Tembok abadi ini telah membentang di seluruh pintu masuk jurang kegelapan selama 10 miliar tahun hingga saat ini, dan perlahan-lahan berevolusi hingga tampak seperti daratan. Di atas tembok abadi ada sebuah saluran yang mengarah jauh ke dalam jurang kegelapan. Hanya bentuk kehidupan cerdas dari 33 surga yang bisa melewatinya, tapi jurang maut sebenarnya terisolasi di luar. Lin Ming mengikuti tembok abadi. Saat dia berjalan, badai menghilang dan kabut hitam menghilang. Dia melihat ke segala arah. Yang bisa dia lihat dalam keheningan kelabu dan mematikan ini hanyalah tulang-tulang patah yang berserakan di mana-mana. Tulang-tulang yang patah ini mungkin telah terkikis selama miliaran tahun, namun beberapa di antaranya masih bersinar seperti permata kristal. 10 miliar tahun yang lalu, tembok abadi adalah medan perang terakhir tempat ras kuno dan iblis jurang terlibat dalam pembantaian brutal. Tidak diketahui berapa banyak karakter tak tertandingi yang tewas di sini, berapa banyak jurang maut yang terbunuh. Bahkan setelah 10 miliar tahun, niat membunuh masih belum memudar. Itu lebih dari cukup untuk mengejutkan hati. Berjalan di atas tembok abadi, Lin Ming samar-samar merasa seolah jalan di depannya adalah sungai waktu. Tulang-tulangnya tampak tersapu secara berkala, jatuh ke sisi jalannya. Beberapa dari tulang ini berasal dari jurang maut dan beberapa berasal dari ahli ras kuno. Mereka mampu mempertahankan integritasnya tanpa terpecah menjadi beberapa bagian kecil. Hal ini membuktikan bahwa pemilik sisa-sisa ini telah mencapai tingkat kekuatan yang tak terbayangkan dalam hidup. Jika tidak, mustahil tulang mereka tidak pecah setelah 10 miliar tahun dan masih tetap jernih. Bahkan setelah sekian lama berlalu, Lin Ming bisa melihat jejak pertempuran di sekelilingnya. Jejak-jejak ini tidak ditandai di tanah, tetapi diukir di dalam kehampaan. Bekas pedang, bekas cakar, bekas pedang, bekas tinju, lubang tombak, semua serangan ini telah dengan kuat menembus hukum sehingga meskipun sudah lama berlalu, Lin Ming masih bisa merasakan niat membunuh yang dahsyat dari mereka. Beberapa niat membunuh bahkan menimbulkan angin dan kilat dan bertahan dengan energi hukum, seolah-olah ada Raja Dewa yang sedang duduk di tempat tinggi. Lin Ming bahkan melihat ilusi fantastik yang diciptakan oleh niat membunuh yang luar biasa. Dia melihat pemandangan ratusan juta penguasa ras kuno yang berlari mendahului triliunan demi kuadriliun Holy Lord. Niat membunuh mereka terwujud dalam naga darah yang mencakar dunia. Menghela nafas dalam-dalam, Lin Ming berjalan sendirian. Perlahan dan pasti, dia akhirnya sampai di tengah tembok abadi. Ini adalah saluran yang menuju ke Dark Abyss. Dan di sini, Lin Ming melihat konstruksi pertama yang relatif lengkap yang pernah dilihatnya sejak ia memasuki reruntuhan alam purba. Ini adalah sebuah altar. Dari jauh altar ini berwarna abu-abu dan suram, begitu luas hingga tepiannya tidak terlihat. Itu memancarkan kehikmatan kuno, seolah-olah itu menekan seluruh dunia ini. Bahkan sebuah sudut menjulang tinggi ke langit, sangat megah. Meskipun itu hanya sebuah altar, ia memiliki perasaan mengesampingkan semua ciptaan, seperti dewa ilahi yang memandang rendah dunia dan mengintip ke masa lalu dan masa depan. Itu membuat seseorang merasa kecil, seolah-olah mereka tidak bisa berbuat apa-apa selain terbaring tak berdaya di hadapannya. Namun, ketika Lin Ming benar-benar mendekatinya, dia menemukan bahwa altar ini sebenarnya hanya setinggi 100 kaki, seolah-olah semua yang dia lihat saat itu hanyalah fatamorgana. Altar itu sepenuhnya tertutup aura kekacauan. Di sini, rantai besi ilahi menjalar secara sembarangan di permukaannya. Sepertinya ada naga sejati yang mengaum dari dalam rantai ini, Phoenix sejati mengepakkan sayapnya, Leviathan berlari melintasi air, seolah-olah semuanya terkandung di dalamnya. Altar ini telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung banyaknya. Beberapa bagian telah roboh dan beberapa rune yang diukir di atasnya telah meredup, tidak lagi terang. Sebuah altar yang dibentuk oleh esensi bintang. Meskipun Lin Ming telah memperoleh beberapa informasi dari ingatan kelaparan, ketika dia melihat altar ini untuk dirinya sendiri, dia tidak bisa menahan nafas dalam pujian. Untuk memurnikan esensi dari sebuah bintang dan kemudian melemparkannya ke dalam altar. Hanya sejumlah kecil esensi yang dapat diekstraksi dari sebuah bintang, dan untuk membuat altar semacam ini tidak diketahui berapa banyak bintang yang harus digunakan. Terlebih lagi, mengekstraksi esensi sebuah bintang sama sulitnya dengan naik ke surga. Bahkan keilahian sejati pun akan sulit melakukannya.
Namun, ketika esensi bintang dimurnikan, ia bisa bertahan lebih lama daripada bintang itu sendiri. Itu bisa bertahan selama miliaran tahun tanpa memudar, abadi dan abadi. Mata Lin Ming menelusuri altar dan melihat ke dalamnya. Sebuah kuil perunggu didirikan di tengah altar. Itu sangat kuno, dengan karat yang menutupinya seperti sisik. Banyak daerah yang berlubang. Ini adalah bekas tinju, bekas pedang, bekas pedang. Di kedalaman kuil ini, Lin Ming melihat kerangka. Kerangka ini berbeda dengan kerangka yang tersebar di luar. Yang ini seluruhnya lengkap dan berkilauan seperti kristal berukir. Seperti sebuah karya seni yang terbuat dari batu giok terbaik, tidak ada satupun cacat di dalamnya. Kerangka ini berdiri dalam posisi berdiri. Tangannya dirapatkan, 10 jarinya saling menggenggam, diletakkan di dada, seolah sedang berdoa. Sulit membayangkan kerangka seperti itu dapat mempertahankan bentuk seperti itu tanpa roboh dalam waktu lama. Melihat kerangka ini, Lin Ming terkejut. Siapa? Kerangka siapa ini? Mengapa itu dipertahankan dalam keadaan utuh? Bab 2083, Tulang Kristal. Berjalan di sini, Lin Ming telah melihat kerangka yang tak terhitung jumlahnya yang telah dipecah menjadi beberapa bagian dan tersebar di seluruh tembok abadi. Ada juga pecahan tulang yang melayang di tengah badai dan semua pecahan ini berasal dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tapi, tanpa kecuali, semuanya sudah lapuk dan rusak. Dengan perjalanan 10 miliar tahun yang mengerikan ditambah dengan energi dahsyat yang ada di dalam badai, mustahil bagi kerangka untuk tetap utuh sepenuhnya. Tapi, kerangka di depannya ini adalah pengecualian. Siapa itu? Segala macam pemikiran dan bayangan orang melintas di benak Lin Ming. Jika kerangka ini tidak berasal dari 10 miliar tahun yang lalu tetapi berasal dari seseorang yang muncul ratusan juta tahun yang lalu, maka dapat dimengerti jika kerangka ini selengkap ini. Namun, saat Lin Ming menyelidiki, dia menemukan bahwa tebakannya salah. Kerangka ini sebenarnya sudah menyatu dengan altar. Itu adalah bagian dari altar, susunan hati yang tiada taranya. Terlebih lagi, altar ini telah ditempa dari sari bintang dan tidak diragukan lagi ditinggalkan sejak 10 miliar tahun yang lalu. Esensi bintang dapat tetap ada tanpa membusuk setelah 10 miliar tahun. Jika benar demikian, maka kerangka ini telah dilemparkan ke dalam altar 10 miliar tahun yang lalu dan inilah alasannya mengapa kerangka ini tetap utuh selama ini. Hanya periode waktu ini saja yang menyebabkan Lin Ming menghapus sebagian besar angka yang terlintas di benaknya. Kerangka ini pasti berasal dari seseorang yang mencapai batas yang sangat tinggi di masa lalu. Mereka bahkan mungkin telah mendekati alam Beyond Divinity, jika tidak maka mustahil kerangkanya tetap utuh. Namun mengapa ia dibiarkan di sini selama 10 miliar tahun dan bukannya dikuburkan? Lin Ming terdiam. Faktanya, bukan hanya kerangka ini yang ada di hadapannya. Tulang-tulang yang patah tersebar di seluruh tembok abadi, dan tulang-tulang ini semuanya berasal dari karakter tak tertandingi 10 miliar tahun yang lalu yang binasa dalam bencana besar. Dalam perang besar itu, meskipun 33 surga akhirnya meraih kemenangan, ras kuno harus membayar harga yang mahal untuk mencapai kemenangan. Namun, apa yang membuat Lin Ming bingung adalah pasti ada yang selamat di antara ras kuno, jadi mengapa orang yang selamat ini tidak mengubur pusat kekuatan kuno? Kenapa mereka meninggalkannya di medan perang kuno ini dan bahkan dalam keadaan terpelihara? Bahkan manusia berharap untuk dikuburkan setelah kematian mereka. Adapun pusat kekuatan seni bela diri yang tiada taranya, setelah mati mereka berharap untuk meninggalkan makam dan warisan mereka. Dalam dunia pencaksilat hal ini sudah menjadi kebiasaan. Ini semua agar harta warisan seseorang tidak terputus dan jenazahnya dapat disembah dengan tenang. Lin Ming menghela nafas dalam-dalam, kesedihan aneh muncul di benaknya. Begitu banyak pembangkit tenaga listrik telah mati dan jenazah mereka berserakan di seluruh jurang, tulang-tulang mereka menari-nari di tengah badai, betapa menyedihkan nasib ini. Berdiri di depan altar ini, Lin Ming diam-diam memberi penghormatan kepada para pahlawan ini. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum melangkah ke altar. Noda darah menandainya, dan noda darah ini dilukis menjadi totem mistis yang tersebar di seluruh altar. Bahkan setelah 10 miliar tahun, totem ini masih memancarkan aura yang sangat besar. Aura ini bukanlah aura pembunuh Buddha, tapi semacam kekuatan tertentu yang mengejutkan Lin Ming. Itu adalah kekuatan yang dibungkus dalam kehangatan, dedikasi, gairah. Membunuh aura, Lin Ming telah melihat semua jenis sebelumnya. Tapi, kekuatan hangat semacam ini adalah sesuatu yang jarang dia lihat. Lin Ming dengan lembut mengulurkan tangan untuk menelusuri tanda-tanda ini. Meskipun dia telah menjadi sangat kuat, merasakan darah ini membuat jantungnya berdebar kencang, sulit membayangkan budidaya apa yang dimiliki orang-orang yang meninggalkan noda darah ini. Lin Ming sedikit ragu, lalu, dia melangkah ke totem noda darah ini. Saat dia melangkah ke totem, dia merasakan kekuatan aneh melewatinya. Pada saat itu, seluruh tubuhnya tampak transparan, dan sebagian tubuhnya terkunci oleh kekuatan ini. Lalu, niat membunuh meletus. Niat membunuh inilah yang dirasakan manusia saat menghadapi harimau yang rakus. Lin Ming kaget, dia tiba-tiba menahan napas. Ini, Lin Ming tetap tidak bergerak, diam-diam memutar energi di tubuhnya hingga batasnya untuk menghadapi bahaya yang mungkin terjadi. Namun, saat dia memutar energinya, niat membunuh menjadi semakin menakutkan, seolah-olah seluruh altar ini langsung berubah menjadi gurun yang tidak menyenangkan dan seperti neraka. Adapun cinta universal, pengabdian, dan kehangatan yang dia rasakan, semuanya berubah menjadi kebencian yang luar biasa.
Lin Ming tidak meragukan bahwa sekali niat membunuh ini meletus maka akan menciptakan serangan besar-besaran terhadapnya. Aura ini sangat kuat, seolah-olah dia sedang menghadapi kehendak semua Raja Dewa kuno yang tewas di medan perang. Menghadapi keinginan seperti itu, mungkin saja dia akan langsung berubah menjadi abu. Di saat hidup atau mati ini, sebuah cahaya menyala di benak Lin Ming. Dia mempercepat revolusi kekuatan keilahian di dalam tubuhnya untuk menutupi kekuatan iblis di berbagai lapisan. Sementara itu, dia memutar vitalitas darahnya untuk menyegel garis keturunan esensi iblis di dalam dirinya. Kemudian, Lin Ming merasakan niat membunuh yang mengunci dirinya tiba-tiba menjadi lebih pucat. Lapisan kekuatan menyapu tubuhnya sekali lagi, sepertinya membedakan apa yang ada di dalam dirinya dan ragu-ragu pada saat yang sama. Perlahan-lahan, kekuatan ini menghilang dan niat membunuh juga lenyap, semuanya kembali ke keadaan semula. Aura yang menyelimuti seluruh altar kembali ke cinta universal, pengabdian, dan kehangatan sekali lagi. Direndam dalam, Lin Ming merasakan relaksasi dan ketenangan total. Lin Ming menghela nafas panjang. Apa yang terjadi barusan membuat telapak tangannya basah oleh keringat. Dia samar-samar menebak bahwa kekuatan yang melanda dirinya barusan ditujukan ke jurang maut. Kekuatan iblis di dalam tubuhnya telah menggerakkan susunan besar altar. Tapi, formasi susunan akhirnya menentukan identitasnya, sehingga mereda. Jika jurang maut datang ke sini, mereka akan langsung dibunuh. Memahami hal ini, Lin Ming menyelidiki altar kuno dengan akal ilahi sekali lagi. Mengingat fragmen memori kelaparan yang tidak lengkap, Lin Ming secara bertahap memahami apa yang terjadi. Altar kuno ini menekan susunan mata tembok abadi, menstabilkannya. Dan, sebagai lokasi penting dari tembok abadi, altar ini dilindungi dengan perlindungan berlapis-lapis. Abyssal tidak bisa mendekati area ini. Kalau tidak, jika altar ini dihancurkan maka tembok abadi juga akan terancam runtuh. Jika hal itu terjadi maka dampaknya tidak terbayangkan. Belum lagi yang lainnya, hanya kerangka dari pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di hadapannya ini yang merupakan harta yang tak ternilai harganya. Bahkan setelah 10 miliar tahun, ia berhasil tetap seperti kristal berkilauan. Bahkan jika dibandingkan dengan harta roh ketuhanan sejati, itu jauh lebih berharga. Kerangka ini secara alami harus dilindungi oleh formasi susunan. Kerangka ini, mungkinkah ditinggalkan oleh penguasa abadi? Ide ini muncul di benak Lin Ming. Dia mengingat pembangkit tenaga listrik tiada taranya yang telah ada selama 10 miliar tahun dan memikirkan Master Jalan Asura dan penguasa abadi. Tapi dari apa yang Clear dan Ing katakan, Asura Road Master masih hidup. Maka, kerangka ini mungkin berasal dari penguasa abadi. Lin Ming perlahan melangkah menuju kerangka itu. Sebuah kerangka pasti akan memancarkan perasaan suram dan mengerikan. Namun bagi seorang seniman bela diri, perasaan seperti ini tidak layak disebutkan sama sekali. Tetap saja, tidak peduli bagaimana kerangkanya, itu bukanlah sesuatu yang akan memberikan kesan estetika. Tapi kerangka ini berbeda. Itu indah dan tanpa celah. Setiap inci tulang mengalir dengan cahaya redup, seolah-olah tirai cahaya bulan menutupinya seperti cairan merkuri. 10 jari disatukan dalam doa yang penuh pengabdian, seperti malaikat. Ini adalah kerangka dewa, seperti seni paling sempurna yang ada antara langit dan bumi. Lin Ming terdiam sejenak. Dia dengan hati-hati menyebarkan akal sehatnya untuk menyentuh kerangka dewa ini. Pada awalnya dia berhati-hati, takut bahwa dia akan mengganggu tidur abadi dari pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya ini dan juga karena dia takut lautan spiritualnya akan mendapat serangan balasan karena menyentuh tulang dewa. Karakter tak tertandingi seperti itu pasti jauh lebih kuat daripada dirinya, dan jika mereka meninggalkan sisa kemauan atau formasi susunan, maka mungkin saja dia akan melukai lautan spiritualnya. Namun, sampai perasaan Lin Ming mencapai titik di antara mata tengkorak, dia tidak merasakan permusuhan sama sekali. Meskipun Lin Ming telah menyerap esensi iblis, dia tidak berubah menjadi jurang maut. Kekuatan iblis hanya digunakan olehnya dan tidak mengubah esensi hidupnya. Dalam hal ini, dia benar-benar berbeda dari Empyrean Primordius. Jadi ketika Lin Ming menekan kekuatan iblis di tubuhnya, semua formasi susunan di altar telah tenang. Akhirnya ini memungkinkan kekuatan jiwa Lin Ming untuk menyentuh kerangka ilahi tanpa hambatan apapun. Pada saat Lin Ming menyelidiki tengkorak kerangka dewa, dia bisa merasakan seberkas aura jiwa dari pemilik kerangka dewa. Itu luar biasa, misterius, namun lembut dan murni. Jiwa yang begitu lembut dan murni sepertinya bukan berasal dari laki-laki, melainkan dari perempuan. Wanita, Lin Ming terkejut. Dan pada saat ini, terdengar suara siulan ringan saat api jiwa menyala di dua rongga mata kerangka dewa ini. Dua api jiwa di dalam rongga mata memiliki warna berbeda. Api jiwa di mata kanan berwarna hitam pekat dan api jiwa di mata kiri berwarna biru. Api jiwa hitam murni itu seperti dunia bawah, suram dan menakutkan. Api jiwa biru itu seperti surga tersembunyi, penuh dengan kehidupan yang semarak. Hukum samsara hidup dan mati. Hati Lin Ming bergetar. Kedua api jiwa ini melambangkan hukum tertinggi alam semesta jasmani dalam kitab suci. Lin Ming menatap dua api jiwa ini dalam keadaan kesurupan. Kemudian, cahaya yang mengalir pada kerangka dewa menjadi lebih cepat dan lebih terang. Kecemerlangan ini berangsur-angsur terkondensasi ke dalamnya dan membentuk titik-titik cahaya kecil yang menyebar ke seluruh kerangka. Titik-titik cahaya ini sekecil butiran pasir, membentang di seluruh kerangka dewa. Saat mereka terhubung bersama, sepertinya seluruh kerangka dewa terbakar dalam nyala api, menjadi semakin kristal.
Rata-rata orang tidak akan bisa menentukan seberapa penting titik-titik cahaya ini. Namun, penglihatan seperti apa yang dimiliki Lin Ming. Saat dia melihat titik-titik ini berkedip dan berkilau, matanya bersinar karenanya. Apa sebenarnya titik-titik cahaya ini? Ini jelas merupakan kumpulan rune Lao yang ketat. Rune ini terlalu kecil, sehingga hanya tampak seperti titik cahaya. Itu seperti kitab suci Buddha yang kecil, tumpang tindih berulang kali dengan jumlah yang tak terhitung jumlahnya bertumpuk satu sama lain. Ketika pembangkit tenaga listrik kuno yang tiada taranya mengembangkan hukum ini pada akhirnya akan berubah menjadi rune yang diukir pada daging dan darah mereka dan bahkan kerangka mereka. Hal yang sama terjadi pada Lin Ming. Setelah melalui dua kesengsaraan surgawi dengan terobosan Nineval dan Empyrean, rune hukum yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam tubuhnya. Namun, sebenarnya, rune hukum ini tidak akan bertahan selamanya. Ketika seorang tokoh dikdaya mati dan waktu berlalu, rune-rune hukum ini perlahan-lahan akan menghilang dari tubuh mereka. Ada juga pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang tidak ingin tulang mereka dianggap oleh orang lain. Setelah kematian mereka, mereka akan membubarkan daging, darah, dan tulang mereka, menghamburkan semua rune hukum yang mereka miliki. Pemandangan luar biasa terjadi di depan Lin Ming. Tanda hukum muncul pada kerangka yang berasal dari 10 miliar tahun yang lalu, itu sungguh tidak terbayangkan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya semakin terkejut. Lin Ming menatap titik di antara mata kerangka ilahi itu. Di sana, sebuah diagram muncul, yang menyebabkan badai bergejolak di dalam hati Lin Ming. Bab 2084, Identitas Kerangka Ilahi. Di antara alis kerangka kristal ilahi, kelopak bunga cahaya muncul. Kelopak bunga ini seperti titik-titik cinabar. Ketika mereka terbentuk, mereka berkumpul di sekitar pusat, membentuk bunga yang aneh. Total ada 9 kelopak bunga. Masing-masing seolah memadatkan pemandangan terindah di dunia, menyebabkan pikiran seseorang tenggelam dalam lamunan. Saat bunga merah tua ini terpantul di pupil Lin Ming, dia berdiri terpaku di sana untuk waktu yang lama. Dahulu kala, 7.000 tahun yang lalu, hampir 12.000 tahun ketika ia menghitung waktunya di Tragic Death Valley, Lin Ming telah memasuki zona terlarang Asura ras Dewa Primal. Dalam persidangannya di dalam Cold Ice Mirror, dia pernah melihat seorang wanita tak tertandingi berpakaian hitam. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat mirip dengan Seng Mei. Temperamen mereka, sikap mereka, penampilan mereka, semuanya serupa. Tidak mungkin ini hanya kebetulan belaka. Dan di antara alis wanita itu, ada tanda yang terdiri dari 9 kelopak bunga. Satu-satunya perbedaan antara wanita di cermin es dingin dan kerangka di hadapannya adalah bahwa di dalam cermin es dingin, wanita misterius itu hanya memiliki 8 kelopak bunga yang terbuka sepenuhnya pada tandanya, kelopak bunga terakhir berukuran kecil, tidak terentang sempurna. Tapi sekarang di depan Lin Ming, 9 kelopak bunga mekar penuh. Cahayanya tajam dan cemerlang, membuat seseorang terpesona dengan kecantikannya. Ini, penampilan Seng Mei yang tak tertandingi terlintas di benak Lin Ming. Ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah tanda kelopak bunga semacam ini milik tipe orang tertentu, dan kerangka dewa kristal serta wanita misterius di cermin es dingin adalah tipe orang seperti itu. Namun kemungkinan ini sangat tidak mungkin terjadi. Lagi pula, tipe wanita tak tertandingi seperti ini sangatlah langka 10 miliar tahun yang lalu. Jadi, penjelasan yang lebih mungkin adalah bahwa kerangka dewa kristal ini adalah milik wanita di cermin es dingin. Dia telah meninggal di sini dan tulang-tulangnya terawetkan selama 10 miliar tahun. Mungkinkah Seng Mei adalah reinkarnasi dari pembangkit tenaga listrik super dari 10 miliar tahun yang lalu? Memikirkan kemungkinan ini, Lin Ming merasa itu terlalu konyol. 10 miliar tahun masih terlalu lama. Pembangkit tenaga listrik tiada taraf seperti apa yang bisa melewati sungai 10 miliar tahun setelah kematian untuk bereinkarnasi. Terlebih lagi, meskipun Seng Mei galak, kenyataannya dia ditekan oleh Kaisar Jiwa. Bukan hanya perselisihan sederhana antara Seng Mei dan Kaisar Jiwa, keduanya bisa digambarkan berbagi dendam yang mendalam. Dari titik ini, jika Seng Mei benar-benar reinkarnasi dari karakter tak tertandingi dari 10 miliar tahun yang lalu, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh Kaisar Jiwa? Segala macam ide melintas di benak Lin Ming. Dia memandangi kelopak bunga. Dengan akal sehatnya, dia tidak mungkin salah. Kelopak bunga yang dilihatnya saat ini identik dengan kelopak bunga yang dimiliki wanita misterius di cermin es dingin. Tidak hanya bentuknya yang mirip tetapi auranya juga sama. Adapun mengapa ada perbedaan pada kelopak bunga ke-9, ini mungkin karena kelopak bunga tersebut merupakan perwujudan dari metode budidaya yang dilatih oleh wanita misterius di cermin es dingin. Misalnya, seni reinkarnasi agung. Setiap kali terjadi reinkarnasi, kelopak bunga tambahan akan muncul di antara alis wanita itu. Dengan 9 reinkarnasi, kelopak bunganya akan lengkap, mencapai kesempurnaan. Ketika Lin Ming melihat wanita berpakaian hitam di cermin es dingin, dia baru saja menyelesaikan reinkarnasi ke-8 dan belum menyelesaikan revolusi ke-9. Dan sekarang sudah jelas bahwa sebelum wanita misterius ini binasa, dia telah mencapai kesempurnaan dalam seni reinkarnasi agung. Setelah menyadari hal ini, Lin Ming tidak yakin apa yang dia rasakan. Dao agung tidak terbatas dan langit serta bumi tidak berperasaan. Kecantikan kuno yang bisa membawa kehancuran dunia, dewi dengan keanggunan dan bakat tiada taraf, bahkan orang seperti ini tidak bisa lepas dari nasib hanya menjadi tulang belulang. Adapun para penguasa kuno dari 100 ras, para putra surga yang sombong dan tak tertandingi, pada akhirnya mereka juga berubah menjadi debu, tulang-tulang mereka berserakan di tiup angin.
Ini adalah takdir terakhir yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Lin Ming sangat membungkuk ke arah sisa-sisa dewi ini. Dan setelah dia membungkuk, api jiwa di rongga mata sang dewi perlahan padam. Yang tersisa hanyalah tanda di permukaan tulang. Rune berkilauan, memungkinkan Lin Ming melihat dengan jelas hukum di dalamnya. Semua rune ini perlahan-lahan dikembangkan oleh wanita kuno yang tiada taranya ini. Isinya termasuk alam semesta tubuh dan samsara hidup dan mati yang tercatat dalam kitab suci. Dibandingkan dengan kitab suci, tanda pada jenazah sang dewi tidak memberikan petunjuk apapun. Tidak ada awal dan akhir, yang ada hanyalah rune yang tak ada habisnya, masing-masing lebih misterius dan kompleks daripada yang sebelumnya. Rune ini berasal dari kitab suci. Namun setelah menyatu dengan pemahaman dan pemahaman wanita misterius itu sendiri, semuanya tidak lagi sama dengan kitab suci. Jika seseorang tidak memahami kitab suci, jika seseorang tidak memiliki dasar seni bela diri yang mendalam, maka mustahil untuk memahami apa sebenarnya rune-rune tersebut. Bahkan bagi Lin Ming, ingin memahami banyak rune tulang yang berbelit-belit ini tidaklah mudah sama sekali. Dia dengan cepat menelusurinya, dan kemudian mencatat semuanya dalam pikirannya menggunakan ingatannya yang luar biasa. Di masa lalu Lin Ming hanya melihat halaman kematian kitab suci. Adapun halaman kematian, itu ada dalam kenangan yang ditinggalkan oleh Seng Mei di bagian kecil dari sumber jiwanya, mereka sebenarnya sangat tidak lengkap. Lin Ming mengandalkan pemahamannya sendiri dan secara pribadi memahami samsara melalui kematian untuk melanjutkan halaman kematian. Dalam keadaan ini, ketika Lin Ming melihat rune tulang yang ditinggalkan oleh wanita tak tertandingi ini dari 10 miliar tahun yang lalu, itu sama dengan membuat banyak tempat yang hilang dalam hukum kitab suci miliknya sendiri. Lin Ming perlahan memverifikasi rune tulang ini dengan pemahamannya sendiri, satu persatu. Dia merasakan pikirannya terbuka dan kesadaran baru mengalir masuk. Peradaban seni bela diri adalah proses akumulasi. Meskipun ada anak-anak surga yang bangga dengan bakat luar biasa yang mampu menghasilkan metode budidaya yang mereka ciptakan sendiri, semua metode budidaya yang diciptakan sendiri ini memiliki landasan berdasarkan warisan para pendahulunya. Mustahil bagi siapapun untuk menciptakan metode kultivasi yang jauh melampaui tingkat peradaban seni bela diri saat ini. Tidak peduli berapa banyak reinkarnasi yang dialami Lin Ming, tidak peduli berapa banyak samsara kehidupan dan kematian yang dia amati di dunia, tidak peduli seberapa mendalam pemahamannya, tidak mungkin hukumnya di halaman kematian selengkap hukumnya. Penguasa abadi dari 10 miliar tahun yang lalu, yang memfokuskan energi seumur hidupnya pada kitab suci. Dan sekarang, dengan halaman kematian kitab suci yang sebenarnya di hadapannya, Lin Ming tidak diragukan lagi mampu memajukan hukum kitab sucinya. Lin Ming dengan rakus mengingat semua yang dilihatnya. Seperempat jam berlalu, tanda kerangka dewa yang berkilauan mulai menjadi gelap, sudah jelas bahwa rune hanya dapat bermanifestasi dalam waktu singkat. Murid Lin Ming melebar dan dia mempercepat kecepatan membaca. Rune yang sangat rumit ini dengan cepat melewati pikiran Lin Ming dan terekam jauh di dalam ingatannya, ditandai ke dalam lautan spiritualnya. Ini berlanjut sampai cahaya tulangnya memudar. Sekarang, Lin Ming telah menghafal semua rune tulang. Gumpalan cahaya terakhir menghilang dan kegelapan kembali ke altar kuil. Kerangka dewa juga menjadi tenang sekali lagi. Lin Ming menghadapi kerangka itu dan membungkuk untuk terakhir kalinya. Ketika kekuatan mentalnya memeriksa kerangka dewa kristal, tanda tulang telah menyala. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Mungkinkah hukum kitab suci di tubuhnya telah mengaktifkan rune tulang? Atau mungkinkah ada sisa kesadaran di kerangka dewa ini, yang berhasil dipertahankan karena formasi susunan di altar ini? Jika ini benar maka rune tulang ini sengaja diungkapkan kepadanya melalui kesadaran ini. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia menjadi semakin bingung dan tidak yakin mengenai peristiwa bencana besar 10 miliar tahun yang lalu. Apa hubungan wanita misterius yang tampak seperti Seng Mei ini dengan penguasa abadi? Metode budidaya berasal dari garis keturunan yang sama, hukum kitab suci. Jelas bahwa mereka terkait erat satu sama lain, dan pada saat Lin Ming memasuki cermin es dingin di zona terlarang Asura, permusuhan yang ditunjukkan wanita misterius itu kepada garis keturunan Master Jalan Asura membuktikan hal ini. Dia tidak tahu tingkat kekuatan apa yang dicapai wanita misterius ini. Bahkan jika dia belum melangkah melampaui Divinity, dia kemungkinan besar sangat dekat. Mungkinkah orang misterius ini sama dengan Immortal Sovereign? Begitu Lin Ming memikirkan hal ini dia menggelengkan kepalanya. Di istana surgawi seukuran planet dan medan perang galaksi di Akashic Dream Universe, dia telah melihat hantu yang ditinggalkan oleh Immortal Sovereign lebih dari sekali. Dia jelas seorang laki-laki, sangat berbeda dari wanita misterius ini. Namun sepertinya tidak mungkin bagi wanita misterius ini untuk menjadi kerabat Immortal Sovereign, seperti putri atau adik perempuannya. Memang benar bahwa sebuah keluarga dengan garis keturunan yang luar biasa akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menghasilkan pembangkit tenaga listrik, tetapi untuk menghasilkan dua orang yang mendekati atau melangkah melampaui Divinity, ini agak terlalu berlebihan. Lin Ming tidak memahami semua ini dan dia juga tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk memikirkannya. Pada saat ini, dia menyebarkan akal sehatnya keluar ke dalam kuil perunggu. Di dalamnya ada pusaran ungu yang berputar perlahan. Pusaran ungu ini adalah bagian dari tembok abadi dan juga saluran yang menghubungkan tembok abadi ke jurang kegelapan. Setelah melewati pusaran ungu ini, yang menunggu di bawahnya adalah Dark Abyss. Di dalam jurang ada banyak iblis jurang yang tak ada habisnya. Dan pusaran ungu ini adalah saluran yang hanya bisa dilewati oleh makhluk cerdas dari 33 surga.
Selain deretan pembunuhan di altar gelap, dengan dua asuransi ini, tidak akan ada jurang maut yang berani datang ke sini untuk mati. Lin Ming menghela napas dalam-dalam. Lalu, dia melompat ke pusaran ungu. Bab 2085, Jurang Gelap. Saat Lin Ming melewati tembok abadi, dia merasa seolah-olah sedang berenang melalui sungai waktu yang mengalir selama miliaran tahun. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu, mungkin ribuan tahun, mungkin hanya sesaat, tetapi selama ini segala macam pemandangan kacau melintas di benaknya. Lalu, dia tiba-tiba tiba di tanah hitam. Tanah ini sangat terpencil. Kemanapun dia memandang, ada bebatuan gundul yang membentang hingga tak terbatas. Mengambang di atas tanah ini, dia bisa merasakan keabadian yang dalam dan berat. 9 matahari menggantung tinggi di langit. Tanpa kecuali, masing-masing dari 9 matahari ini berwarna merah darah, dan sinar matahari yang dipancarkannya menyebabkan vitalitas darah seseorang sedikit beresonansi dengannya. Ini adalah jurang maut. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Udara di sini panas membara dan membawa bau darah yang samar. Udara semacam ini secara halus dapat mempengaruhi pikiran seseorang, perlahan-lahan mengubah mereka menjadi kasar dan gila. Lin Ming merasakan sekelilingnya. Kemudian, sosoknya berkedip dan dia terbang ke gunung hitam yang jauh. Bersembunyi di gunung terpencil ini, tubuh Lin Ming mulai berubah. Sendi-sendinya mengeluarkan suara ledakan yang berderak. Lapisan sisik dan pelindung tulang muncul pada dirinya dan anggota tubuhnya menjadi lebih tebal dan kokoh. Paku tulang yang mengerikan menonjol dari sikunya, dan tanduk melengkung tumbuh dari kepalanya. Di punggungnya, ekor menakutkan menjulur ke bawah. Matanya berubah menjadi merah darah dan auranya menjadi ganas dan berbahaya. Dia telah benar-benar berwujud iblis jurang, dan bukan hanya itu, tetapi lapisan kekuatan iblis menutupi dirinya, membentuk kabut hitam samar di sekelilingnya. Pada saat ini, Lin Ming telah benar-benar menjadi jurang maut. Setelah mengolah 9 bintang istana Dao ke bintang ke-6 dan menyerap segala macam garis keturunan berkualitas tinggi, Lin Ming telah memperoleh kemampuan untuk dengan mudah memanipulasi tulang dan ototnya, memungkinkan dia untuk mengubah penampilannya sesuai keinginannya. Di masa lalu Lin Ming telah menyerap esensi daging dan darah kelaparan. Tidak hanya itu, dalam uji coba terakhir Jalan Asura dia juga telah menyerap peninggalan iblis, dan selama proses tersebut ada periode waktu di mana tubuhnya tampak seperti jurang maut. Kekuatan iblis dan garis keturunan iblis telah mencoba menyerang tubuh Lin Ming dan merasukinya, namun pada akhirnya dia berhasil menundukkan dan mencernanya. Sekarang, Lin Ming bisa mengembangkan kekuatan ini untuk dengan mudah mewujudkan aura jurang maut. Esensinya adalah manusia, tetapi jika dia menyamar sebagai jurang maut, maka dengan kekuatan tingkat keilahian sejatinya, akan sulit bagi jurang maut manapun untuk menembus dirinya. Ini karena Lin Ming telah menyerap esensi kelaparan dan juga peninggalan iblis. Karena masing-masing dari mereka adalah salah satu dari 6 jurang peringkat totem besar, garis keturunan jurang mereka sangat murni. Menggunakan waktu 1/4 jam, Lin Ming terus-menerus menyesuaikan frekuensi kekuatan iblis di tubuhnya dan juga memeriksa dirinya lagi dan lagi untuk mencegah ada kekurangan dalam penyamarannya. Dia melanjutkan ini sampai dia merasa itu sempurna. Lin Ming percaya bahwa bahkan jika Xiao Moxian berdiri di depannya, dia akan kesulitan mengenalinya. Kekuatan iblis yang mendidih itu telah menutupi seluruh aura aslinya. Dia mengulurkan jarinya. Jari ini berakhir dengan paku yang hitam dan menakutkan. Di ujung jari Lin Ming, lapisan garis hitam muncul, menari di udara. Garis-garis ini memadat menjadi satu, berubah menjadi bentuk yang berbeda. Terkadang berbentuk bola, terkadang berbentuk kubus. Akhirnya, angka-angka ini runtuh seluruhnya, meninggalkan satu titik dan menjadi lubang hitam mini. Lubang hitam ini dengan rakus menelan semua energi di sekitarnya, dan bahkan cahaya pun lenyap saat masuk. Fenomena aneh ini disebabkan oleh kelaparan, yaitu hukum menelan. Dalam Tragic Death Valley, Lin Ming telah menggunakan 1000 tahun untuk menyerap esensi kelaparan dan membuka ingatannya. Sekarang, dia tidak hanya bisa mensimulasikan aura jurang tapi dia bahkan bisa meniru hukum menelan. Dapat dikatakan bahwa Lin Ming benar-benar mengendalikan sebagian dari kemampuan kelaparan. Meskipun hukum menelannya tidak sekuat hukum kelaparan, itu lebih dari cukup untuk dia gunakan untuk menyerap energi untuk budidayanya sendiri. Dengan hukum menelan yang mendukungnya, kecepatan kultivasi Lin Ming dan kemampuan mengumpulkan energi akan meningkat dalam jumlah yang mencengangkan. Astaga, bola hitam itu lenyap. Dia tanpa sadar meretakkan pergelangan tangannya, suara berderak keras datang dari pergelangan tangannya. Apa yang ingin dia lakukan sekarang adalah menemukan iblis jurang tingkat tinggi dan melihat apakah iblis itu akan mengenalinya. Seorang manusia telah datang ke dunia jurang maut dan menyamar sebagai jurang maut untuk menyelidiki rahasia mereka dan mencuri peluang keberuntungan mereka. Perasaan aneh ini meninggalkan senyuman lucu di bibir Lin Ming. Ketika senyuman ini dipadukan dengan penampilannya saat ini, senyuman itu menimbulkan perasaan yang sangat mengerikan dan aneh. Ini tampak seperti gambaran nyata dari iblis yang jahat dan kejam dan jika seniman bela diri dari 33 surga melihatnya, mereka akan berusaha mati-matian untuk membunuhnya dengan segala yang mereka miliki. Sosok Lin Ming melintas. Tubuhnya yang tinggi dan kuat merobek kehampaan, terbang dengan cepat. Dalam sekejap dia terbang ribuan mil. Kemudian, dia jatuh ke dalam hutan liar. Dalam ingatan Famin, Dark Abyss seperti sebuah pagoda, itu dibagi menjadi beberapa lapisan. Setiap lapisan jurang itu sangat luas dan tidak terbatas, sulit untuk menemukan di mana ujung-ujungnya berada. Setiap lapisan jurang memiliki 9 matahari yang menggantung tinggi di langit, membentuk dunia yang utuh.
Dari satu lapisan ke lapisan lainnya, triliunan saluran luar angkasa menghubungkannya. Saluran luar angkasa ini dipenuhi badai luar angkasa yang dahsyat. Jika sebuah jurang yang tubuhnya tidak cukup kuat memasuki salah satu saluran luar angkasa tersebut, maka kemungkinan besar mereka akan tercabik-cabik oleh badai luar angkasa. Semakin dalam jurang itu, semakin hebat pula badai luar angkasa yang terjadi. Jadi, secara umum, jurang maut tingkat rendah dikumpulkan di beberapa lapisan pertama jurang kegelapan. Sedangkan untuk jurang tingkat tinggi, mereka mengintai di lapisan bawah. Mereka seperti binatang buas yang bersembunyi di kegelapan, menunggu hari di mana mereka bisa keluar dari jurang maut dan menelan semua makhluk hidup di 33 surga. Lin Ming tidak berencana untuk tetap berada di beberapa lapisan pertama. Mustahil bagi jurang tingkat rendah ini untuk melihat penyamarannya. Terlebih lagi, jika dia tetap berada di level atas, mustahil baginya untuk menemukan peluang keberuntungan. Alasan Lin Ming datang ke gunung berhutan ini adalah karena setelah menyelidiki daerah itu dengan akal sehatnya, dia menemukan ada saluran luar angkasa yang tersembunyi di sini, yang mengarah ke lapisan jurang berikutnya. Namun, saat Lin Ming sedang mencari saluran luar angkasa sesuai dengan apa yang dia rasakan sebelumnya, langkah kakinya terhenti. Dia mendengar suara gemerisik dari hutan dan juga niat membunuh yang samar. Jelas sekali ada makhluk agresif yang mendekat. Meskipun Lin Ming tidak tertarik untuk membunuh jurang tingkat rendah di lapisan pertama jurang kegelapan, karena dia tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka, dia sebaiknya menggunakan kesempatan ini untuk menguji hukum menelannya. Lin Ming berdiri diam, menunggu jurang maut mendekat. Atau, mungkin ada lebih dari satu, karena ada 4 atau 5 aura berbahaya yang terkunci pada dirinya. Namun, ketika Lin Ming menyebarkan akal sehatnya dan mengunci jurang ini, dia benar-benar menjadi kaku. Apa ini tadi? Lin Ming memandang ke sudut hutan liar dengan ketidakpercayaan di wajahnya. Dia tanpa sadar mencengkeram tinjunya. Semak-semak di hutan liar terpisah, dan beberapa makhluk agresif dengan ekspresi galak dan terdistorsi muncul dari bayang-bayang. Melihat makhluk-makhluk ini, Lin Ming menghirup udara dingin. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa setelah tiba di Dark Abyss, serangan pertama terhadapnya bukan dari jurang maut, tapi dari manusia dari 33 surga. Bukan, ini bukanlah manusia, tapi sejenis ras kuno yang memiliki bentuk dan penampilan yang mirip dengan manusia. Namun, dari kulit mereka yang terdistorsi dan fitur yang garang, lutut dan tulang belakang mereka yang melengkung serta lengan mereka yang hampir menggantung ke tanah, Lin Ming dapat dengan jelas merasakan bahwa makhluk di depannya ini bukanlah bentuk kehidupan cerdas yang biasa terlihat di 33 surga, tapi semacam makhluk primitif dan buas yang tidak memiliki banyak kecerdasan. Ada 5 orang, 4 pria dan 1 wanita, semuanya telanjang bulat. Anggota badan mereka menyentuh tanah dan harapan haus darah memenuhi mata mereka. Ini adalah mata yang hanya dimiliki oleh binatang buas. Manusia ras kuno yang memimpin mengeluarkan suara gemuruh yang dalam dan bas. Dia membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya seperti milik vampir penghisap darah. Jelas bahwa manusia ras kuno ini menganggap Lin Ming sebagai musuh, dan bahkan makanan. Bagaimana ini bisa terjadi? Lin Ming merasa situasi ini sulit diterima. Dan pada saat ini, manusia ras kuno itu meraung dan memimpin beberapa orang di belakangnya untuk bergegas menuju Lin Ming. Gerakan mereka seperti binatang buas, tapi bagi Lin Ming yang telah mencapai tingkat kekuatan divinity sejati, mereka hanyalah lambat dan kikuk, tidak mampu menyakitinya sama sekali. Selama Lin Ming menginginkannya maka kepala 5 ras liar-liar kuno ini akan jatuh ke tanah. Namun, pikiran Lin Ming berantakan dan dia tidak ingin membunuh orang-orang biadab ini. Sosoknya melintas dan dia mundur seperti hantu, langsung muncul 1 mil jauhnya. Kelima orang biadab itu muncul dengan tangan kosong. Mereka langsung marah. Dan saat ini, pikiran Lin Ming bergerak sekali lagi. Dia melihat ke suatu arah. Di sana, dia bisa melihat 4 atau 5 makhluk hidup lainnya terbang dengan cepat. Makhluk-makhluk ini ditutupi baju besi hitam. Tubuh mereka tinggi dan tebal dan mereka memegang kapak besar di tangan mereka. Mata mereka berwarna merah darah dan energi hitam berjatuhan di sekitar tubuh mereka. Mereka jelas-jelas adalah iblis neraka. Suara mendesing. Sebuah kapak dilemparkan oleh jurang terdepan. Ia merobek udara, melolong membentuk busur saat ia berputar menuju 5 orang liar itu. Darah menyembur ke udara. 2 orang biadab dipenggal oleh kapak, darah mereka berceceran. Hehe, kami menangkap 5 mangsa lainnya. Meski budidaya mereka sedikit lebih rendah, itu cukup bagus. Semuanya milikku. Abisal yang memimpin berbicara dalam bahasa jurang. Berkat ingatan kelaparan, Lin Ming bisa memahaminya. Kata-kata ini membuat Lin Ming bingung. Dia sepertinya menyadari suatu kemungkinan. Di Dark Abyss, ras kuno ini dianggap sama dengan binatang buas, semuanya dianggap sebagai mangsa. Dan jurang maut adalah pemburu. Mereka menangkap dan membunuh mangsanya di lahan terbuka, dan inilah cara mereka memperoleh pengalaman. Mirip dengan saat umat manusia mengembangkan alam semesta yang liar. Di Dark Abyss, semuanya terbalik. Bentuk kehidupan cerdas dari 33 surga malah menjadi mangsa. Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi di jurang maut. Dalam ingatan kelaparan, Dark Abyss awalnya tidak seperti ini. Bab 2086, Nasib Ras Kuno. Hahaha, menyenangkan sekali. Iblis jurang itu menebas kapaknya sekali lagi. Manusia ras kuno lainnya dipotong lehernya. Setelah beberapa saat, hanya 2 dari 5 orang liar yang tersisa.
Kedua orang biadab ini jelas merasakan ketakutan. Mereka mulai berlari ke arah yang berbeda, tapi bagaimana iblis jurang yang mengejar mereka bisa melepaskan mereka? Iblis jurang melemparkan dua kapak, masing-masing terbang ke arah yang berbeda dan mengarah ke belakang ras liar kuno. Dengan kekuatan iblis jurang, mencapai hal ini mudah. Namun, saat kedua orang liar itu akan mati, kapaknya sepertinya menabrak semacam dinding energi yang tak terlihat. Dengan dua suara retakan yang keras, kapak itu jatuh ke tanah. Memanfaatkan momen ini, kedua orang biadab itu dengan liar melarikan diri jauh ke dalam hutan. Apa? Iblis jurang yang menembakkan kapaknya tercengang. Lalu, dia mengerutkan kening, kulitnya menjadi gelap. Dia perlahan berbalik ke Lin Ming, mengejek sambil berkata, apakah kamu yang memblokir saya? Lin Ming diam. Niat membunuh muncul dari iblis jurang. Dia tidak tahu mengapa Lin Ming akan menyelamatkan dua makhluk menyedihkan itu, tapi saat ini, kurangnya penjelasan Lin Ming dan ekspresi menghinanya menyebabkan iblis jurang menjadi lebih marah. Dia merasa bahwa Lin Ming sengaja mencoba berkelahi dan mengejeknya. Kamu sedang mendekati kematian. Iblis jurang itu meludah. Huala, dengan suara ringan, 5 jurang mengelilingi Lin Ming. Setan-setan jurang ini semuanya adalah setan-setan cakar besi, mereka adalah salah satu jurang dalam tingkat yang relatif rendah di jurang kegelapan. Anggota tubuh mereka kokoh dan kuat serta sangat cepat. Cakar mereka dapat dengan bebas keluar masuk tubuh mereka dan juga sangat tajam. Saat ini, kepala iblis jurang tidak lagi menggunakan kapak. Sebaliknya, dari sela-sela jarinya, cakar sepanjang 3 kaki tiba-tiba muncul. Cakar ini seperti pedang sedingin es. Jika iblis cakar besi bisa berkultivasi ke tingkat Empyrean, cakar mereka akan setara dengan harta roh Empyrean. Iblis cakar besi yang menggunakan cakarnya dapat menunjukkan kekuatan tempur terbesarnya. Bunuh dia, salah satu setan cakar besi berteriak keras. Namun, kepala iblis cakar besi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar yang lain tidak bertindak gegabah. Iblis jurang itu menyipitkan matanya dan melihat Lin Ming dari atas ke bawah, cahaya dingin berkedip di matanya. Iblis jurang itu tidak bergerak dan para pengikutnya juga tidak bergerak. Kepala iblis cakar besi menatap Lin Ming selama 10 napas penuh. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan dengan lembut menjilat cakarnya. Royalty, setan cakar besi bertanya pada Lin Ming. Saat pertanyaan ini sampai ke telinga iblis cakar besi lainnya, mereka semua terkejut. Dari dalam tubuh Lin Ming, setan cakar besi ini mampu merasakan garis keturunan setan murni. Aura garis keturunan iblis semacam ini hanya akan muncul di tubuh jurang maut tingkat tinggi. Sekarang, perasaan yang dipancarkan Lin Ming seperti jurang kerajaan. Ini bukanlah masalah kecil. Jurang kerajaan memiliki status yang luar biasa dan luhur. Membunuh mereka tanpa alasan adalah kejahatan berat. Terlebih lagi, secara umum, jurang kerajaan tidak lemah. Ingin membunuh seseorang tidaklah mudah sama sekali. Namun meski begitu, ada banyak jurang kerajaan yang dibantai setiap tahunnya. Alasannya adalah jurang maut bisa saling melahap. Jika iblis jurang menelan jurang kerajaan, mereka bisa mendapatkan bagian dari garis keturunan jurang kerajaan itu, meningkatkan tubuh mereka sendiri dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Jurang maut adalah ras yang kejam dan kejam. Seringkali terjadi pembantaian dalam ras mereka sendiri, dan dalam pembantaian tanpa akhir seperti ini, jurang maut akan terus berevolusi dan bertransformasi. Sekarang, menghadapi Lin Ming, setan cakar besi ini jatuh ke dalam teka-teki. Di satu sisi, dia ingin membunuh Lin Ming dan mencuri garis keturunan bangsawannya. Namun di sisi lain, dia takut dengan kekuatan Lin Ming. Dia juga tidak tahu latar belakang Lin Ming. Jika dia bertindak gegabah dan menendang lembaran besi maka itu adalah kebodohannya. Beberapa setan cakar besi dengan cepat berbicara dengan transmisi suara. Peluang telah ditempatkan tepat di depan mata mereka dan mereka tidak ingin melepaskannya, tetapi mereka juga tidak menganggap ini aman. Saat setan cakar besi mendiskusikan situasi di antara mereka sendiri, Lin Ming dengan santai mengangkat tangannya. Beberapa jurang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Lin Ming. Yang mereka lihat hanyalah Lin Ming hanya memotong satu jari di udara, dan kemudian mata mereka kabur saat dunia terbalik. Engah, engah, engah. 5 suara irisan tajam memenuhi udara. Kepala 5 setan cakar besi langsung terpisah dari tubuh mereka. Ketika kepala raksasa mereka jatuh ke tanah, mereka memantul seperti bola karet. Di saat-saat terakhir kematian mereka, yang memenuhi wajah mereka hanyalah ketidakpercayaan. Bagaimana? Ini bisa. Kepala iblis cakar besi dapat melihat tubuhnya sendiri berdiri diam dan tumbuh semakin jauh. Kesadarannya menjadi kabur, bahkan sekarang dia tidak tahu bagaimana Lin Ming membunuh mereka. Tetapi saat iblis cakar besi itu akan mati, dia merasakan kekuatan yang tak tertahankan menutupi lautan spiritualnya. Kemudian, rasa sakit yang merobek jiwa melanda seluruh keberadaannya saat tanda rohnya dihapus secara paksa oleh Lin Ming. Lin Ming mulai menggunakan Magic Cube untuk membaca kenangan jurang maut ini. Dia ingin tahu segalanya tentang alasan mereka memburu ras kuno. Setan cakar besi ini memiliki level yang sangat rendah. Saat Lin Ming membaca ingatan mereka, itu sama dengan seorang sarjana fana yang membaca teks-teks terkenal bangsa. Sekilas cepat dan mudah dipahami. Segera, Lin Ming memperoleh informasi yang dia inginkan. Situasinya mendekati apa yang dia duga, dan kenyataannya bahkan lebih buruk dari apa yang dia pikirkan. The Dark Abyss selalu memiliki orang-orang dari ras kuno.
Ini bahkan termasuk ras kuno nomor 1 dari 33 surga, ras Dewa Utama. Dan, ras kuno ini berasal dari bencana besar 10 miliar tahun yang lalu, ketika mereka ditangkap dan dibawa ke sini melalui jurang maut. Di masa lalu ketika Master Jalan Asura dan penguasa abadi membangun tembok abadi untuk mengisolasi jurang kegelapan dari 33 surga, para tawanan ras kuno ini pasti telah terperangkap di jurang kegelapan. Selama ini, jurang maut membangkitkan ras manusia purba ini dan mengubah para tawanan ini. Mereka meninggalkan tanda setan di tubuh mereka, mengubahnya menjadi budak, tungku hidup, makanan, bahan alkimia, bahan percobaan, dan sebagainya. Dalam perang besar 10 miliar tahun yang lalu, nasib ras kuno 33 surga telah hancur. Di bawah keberadaan kutukan jurang yang mengerikan, ras kuno perlahan mulai menurun. Misalnya, bahkan ras yang sangat kuat seperti ras Dewa Primal pun merasa semakin sulit untuk bereproduksi. Namun, di dalam jurang kegelapan, para tawanan ras kuno ini tidak terpengaruh oleh kutukan ini. Mereka mempertahankan kemampuan aslinya untuk bereproduksi. 10 miliar tahun adalah waktu yang cukup bagi ras tawanan purba ini untuk berkembang biak dan berkembang. Populasi mereka meningkat berkali-kali lipat, hingga mereka menutupi setiap lapisan Dark Abyss. Karena upaya hati-hati dari jurang maut, garis keturunan ras tawanan kuno ini perlahan-lahan bergabung menjadi satu. Neraka menggunakan seni kutukan, teknik penaklukan, segel budak, dan sebagainya untuk terus memperbudak keturunan ras kuno. Pada saat yang sama, jurang maut bahkan menanamkan faktor pengendali jurang dalam garis keturunan ras kuno. Perlahan-lahan, ras-ras kuno menjadi tidak berbeda dengan sapi, yang dipelihara dalam jumlah besar di penangkaran di jurang maut. Jurang tersebut menutup kecerdasan keturunan ras kuno ini. Kemudian mereka memilih yang terbaik di antara mereka dan melepaskannya di alam liar, menjadikan mereka mangsa. Ras kuno memiliki bakat luar biasa. Bahkan setelah menjadi orang biadab, mereka masih mempertahankan kekuatan tempur yang tangguh. Mereka digunakan sebagai sasaran perburuan jurang tingkat rendah. Dengan membunuh tawanan ras kuno ini, jurang maut tingkat rendah mampu mengasah keterampilan tempur mereka. Dan jauh di dalam jurang kegelapan, bahkan ada beberapa ras liar kuno yang kecerdasannya belum disegel. Mereka masih mempertahankan kemampuan budidayanya dan bahkan memiliki beberapa warisan kasar. Ketika kehidupan terbentuk dengan kecerdasan, mereka menjadi lebih kuat. Namun nasib mereka adalah dilepaskan ke pegunungan dan dataran liar untuk diburu oleh jurang yang lebih tinggi. Banyak pengaruh jurang yang mengadakan pesta berburu untuk membunuh keturunan ras purba ini. Bahkan ada pasukan jurang yang berbaris langsung ke hutan belantara dan membantai sejumlah besar anggota ras kuno. Bagi jurang maut, ras kuno adalah batu gerindra mereka. Ini seperti manusia yang memelihara harimau di dalam sangkar. Mereka akan melemparkan ayam hidup ke harimau untuk dimakan demi menjaga sifat liar dan ganasnya. Dan setelah dilahirkan, keturunan ras kuno yang mempertahankan kecerdasannya menghadapi nasib diburu dan dibantai. Tetapi dengan hancurnya peradaban seni bela diri mereka, mustahil bagi mereka untuk benar-benar berorganisasi untuk melawan jurang maut. Di kedalaman jurang kegelapan, selama miliaran tahun ini, banyak anak surga yang sombong telah muncul dari ras-ras kuno. Mereka adalah individu luar biasa dengan bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa. Mereka tidak mau menerima nasib diburu oleh jurang maut dari generasi ke generasi, dan mengorganisir pengaruh besar untuk melawan mereka. Namun pada akhirnya, semuanya ditindas tanpa ampun. Pada akhirnya nasib anak-anak surga yang sombong ini akan dimakan habis oleh jurang maut. Setelah memahami semua ini, Lin Ming menghela nafas. Dia tidak pernah mengira akan ada suatu hari ketika bentuk kehidupan cerdas dari 33 surga akan berubah menjadi mangsa dan diburu secara sembarangan oleh orang lain. Bab 2087, Basye Ular. Di dalam Dark Abyss juga terdapat kota-kota besar dan besar. Kota-kota ini tidak seperti kota-kota 33 surga yang halus dan baru dipoles, dibalut batu giok dan emas, namun dipenuhi dengan cita rasa kuno dan primitif. Bangunan di sini jauh lebih besar daripada bangunan di 33 surga. Batu yang digunakan adalah batu paling primitif dan dasar, mereka kasar dan ditutupi dengan ujung yang tajam. Ini adalah lapisan ke-12 dari Dark Abyss. Dari kenangan yang diperoleh Lin Ming dari kelaparan, Dark Abyss dibagi menjadi 18 lapisan, dan mulai dari lapisan 10 akan ada jurang tingkat True Divinity. Pada level 10, 11, dan 12, hanya ada satu jurang level True Divinity, mereka adalah penguasa lapisan mereka. Ke bawah, di lapisan 13, 14, 15 dan seterusnya, jumlah jurang Divinity sejati meningkat dan mereka juga menjadi lebih kuat. Di lapisan terbawah 17 dan 18, akan ada jurang, tingkat totem. Dengan kata lain, mereka adalah iblis super jurang seperti kelaparan, Eon, dan Deep. Namun, dalam ingatan Famin, informasi tentang Dark Abyss berasal dari beberapa miliar tahun yang lalu dan tidak sepenuhnya akurat. Misalnya, miliaran tahun yang lalu ras-ras kuno belum dimangsa oleh jurang maut, namun berbeda dari keadaan mereka sekarang. Miliaran tahun adalah waktu yang cukup lama untuk terjadinya banyak hal. Lin Ming tidak akan terkejut jika beberapa jurang tingkat True Divinity muncul di lapisan ke-12. Dengan pemikiran seperti itu, Lin Ming memasuki kota utama lapisan ke-12 kota ular setan. Kota ini menempati area seluas ribuan mil. Hanya dengan mendekati kota, seseorang dapat merasakan kekuatan dan tekanan iblis yang sangat besar menyelimuti mereka. Seniman bela diri tingkat rendah tidak akan bisa bertahan dalam tekanan ini.
Jika manusia tercakup dalam kekuatan iblis ini maka kekuatan yang dapat mereka tunjukkan akan melemah. Namun bagi jurang maut yang kuat, situasinya benar-benar terbalik. Saat mereka berada di sekitar kota ini, baik dalam kekuatan tempur atau kecepatan kultivasi, mereka akan naik ke level baru. Tembok kota-kota ular iblis sangat istimewa. Mereka tidak dibentuk oleh balok persegi panjang, tapi oleh tabung melingkar besar yang terletak di tanah. Tembok kota tingginya 1000 kaki dan panjangnya ribuan mil. Warnanya hitam dan ditutupi pola cincin besar berwarna merah tua. Ketika Lin Ming mendekati tembok kota, dia bisa merasakan energi neraka sedalam laut dan vitalitas darah yang bergejolak keluar darinya. Vitalitas darah ini dipenuhi dengan perasaan yang sedikit menindas. Lin Ming bahkan bisa merasakannya menyebar melalui tanah di bawahnya, berdenyut dengan kehidupan. Tembok kota masih hidup. Ini bahkan tidak bisa disebut tembok kota. Sebenarnya, itu adalah ular raksasa yang panjangnya 4000-5000 mil. Makhluk ini disebut ular Bashe. Ular Bashe tergeletak di sekitar kota ular iblis, mengitarinya. Ia telah tertidur lelap dan tubuhnya sekarang digunakan sebagai tembok alami untuk kota ular iblis. Nama kota ular iblis juga disebabkan oleh ular Bashe ini. Ular Bashe ini adalah jurang maut tingkat keilahian sejati, penguasa lapisan ke-12 jurang ke-8. Ketika Lin Ming tiba di pinggiran kota ular iblis, dia melihat jurang ular besar ini dari jauh. Cahaya cemerlang muncul di matanya. Jalan di depan kota ular iblis dapat menampung 100 kuda yang berdiri berdampingan. Tentu saja, jurang maut tidak akan menunggangi kuda. Gunung yang mereka tunggangi juga akan menjadi jurang maut. Tunggangan ini tersedia dalam berbagai jenis. Ada yang seperti kadal, ada yang seperti sapi, ada pula yang seperti siklop raksasa yang membawa batang logam raksasa. Kategori klasifikasi jurang sangat kompleks. Ada banyak sekali subras yang berbeda, dan semua subras ini memiliki perbedaan hierarki yang sangat ketat. Ras dengan peringkat tinggi dapat memperbudak dan bahkan membunuh ras dengan peringkat rendah. Dan ras-ras ini diberi peringkat berdasarkan seberapa hebat garis keturunan mereka, kecerdasan mereka, kemampuan belajar mereka, jenis bakat mereka, dan banyak faktor lainnya. Sebelumnya ketika Lin Ming bertemu dengan setan cakar besi, mereka adalah spesies jurang yang lemah. Kebanyakan iblis cakar besi jauh lebih lemah daripada tunggangan yang ditunggangi oleh penduduk kota ular iblis ini. Dari semua iblis jurang, peringkat tertinggi adalah 6 totem besar. Berikutnya adalah keluarga kerajaan. Setan jurang kerajaan memiliki garis keturunan tingkat tinggi dari 6 jurang totem. Mereka umumnya tersebar di lapisan terbawah Dark Abyss. Dan status Lin Ming saat ini adalah seorang bangsawan sejati dan biru. Di dalam tubuhnya terdapat inti dari kelaparan serta peninggalan iblis yang ditinggalkan oleh apa yang mungkin juga merupakan jurang maut tingkat totem. Seperti ini, di seluruh Dark Abyss, jika Lin Ming mengatakan dia bukan seorang bangsawan maka tidak ada jurang maut yang akan mempercayainya. Ketika Lin Ming memasuki kota, dia bisa dengan jelas merasakan tentara penjaga menatapnya dengan terkejut dan iri di mata mereka. Jelas sekali bahwa mereka mengakui statusnya sebagai seorang bangsawan. Namun status kerajaan tidak selalu mendapatkan rasa hormat dan rasa iri. Sebaliknya, seringkali hal itu hanya membawa bencana fatal bagi diri sendiri. Saat Lin Ming berjalan di jalan, dia sering melihat jurang maut menatapnya dengan harapan serakah dan tamak di mata mereka. Jelas sekali bahwa mereka ingin memakannya dan mendapatkan garis keturunannya. Meskipun ada beberapa undang-undang di Dark Abyss yang melindungi bangsawan, kenyataannya di alam liar dan terbuka, pembunuhan dan perampokan adalah kejadian biasa dan sangat sulit untuk menemukan pembunuhnya. Selain itu, jurang maut adalah ras kejam yang menganjurkan kelangsungan hukum hutan yang terkuat dan paling kejam. Bagi mereka kekuatan adalah segalanya. Jika seseorang tidak mempunyai kekuatan dan berharap untuk melindungi dirinya dengan hukum, itu terlalu naif. Saat Lin Ming memasuki kota, dia diam-diam memperhatikan ular Bashe. Ini adalah jurang maut yang menguasai lapisan ke-12, dan dari awal hingga akhir tidak pernah memperhatikannya. Ini juga masuk akal. Awalnya, Lin Ming memiliki teknik kamuflase yang hampir sempurna, dan setelah dia menekan kultivasinya sendiri, dia tampak biasa di tengah orang banyak. Lin Ming melewati kompleks tinggi yang dibangun dari batu hitam dan tiba di sebuah restoran di sudut kota. Di sisi restoran ini berdiri dua Cyclops setinggi 100 kaki. Cyclops ini mirip dengan raksasa punggung bukit melingkar yang dilihat Lin Ming di luar makam Forsaken Mortal di Jalan Asura. Mereka memiliki kekuatan yang luar biasa dan kecerdasan yang rendah. Mereka dengan mudah dijinakkan dan dijadikan budak dan tunggangan iblis terbaik. Beberapa jurang menjinakkan Cyclops dengan cara manusia memelihara anjing yang berharga. Di mata jurang maut tingkat tinggi, nilai jurang maut tingkat rendah seperti iblis cakar besi lebih rendah daripada satu jari Cyclops. Lin Ming masuk ke restoran. Itu sangat luas tetapi tidak banyak jurang yang meminum anggur. Sebenarnya ini bukanlah restoran dalam arti biasa. Sebaliknya, itu adalah tempat yang digunakan jurang maut untuk bertukar informasi. Di sini, selama seseorang memiliki kristal iblis maka mereka dapat menukarnya dengan informasi. Lin Ming dengan santai memilih tempat untuk duduk dan kemudian meletakkan kristal hitam di atas meja. Kristal hitam ini adalah kristal iblis. Iblis jurang dapat menelan kristal iblis ini dan menggunakan kekuatan iblis yang terkandung di dalamnya untuk meningkatkan budidaya mereka sendiri. Dengan demikian, kristal iblis ini dianggap sebagai mata uang seluruh Dark Abyss. Mereka datang dalam kualitas berbeda.
Kristal iblis yang dimiliki Lin Ming berasal dari beberapa setan cakar besi yang telah dia bunuh sebelumnya. Baik secara kualitas maupun kuantitas, jumlahnya sangat terbatas. Apa yang kamu inginkan? Suara manis terdengar di udara. Setan sucubus yang menyerupai wanita manusia muncul di depan Lin Ming. Dia membungkuk pada tingkat yang sangat rendah. Orang dapat dengan jelas melihat dadanya naik turun di atas korset sempitnya. Setan sucubus adalah spesies iblis jurang yang sangat aneh. Mereka tampak mirip dengan bentuk kehidupan cerdas di 33 surga dan memiliki fitur wajah yang cantik. Faktanya, mereka bahkan lebih cantik daripada bentuk kehidupan cerdas di 33 surga. Sucubus memiliki sosok yang panas dan bombastis. Kulitnya berwarna perunggu, seperti warna gandum, membuatnya tampak liar dan tak terkendali. Setan sucubus jantan disebut incubus. Incubus bertubuh tinggi dan memiliki fitur wajah yang tajam, seolah-olah terbuat dari marmer. Jika ada satu hal yang membedakan mereka dari bentuk kehidupan cerdas di 33 surga, maka itu adalah adanya ekor iblis ramping dan panjang yang menjulur ke punggung mereka. Ekor ini halus dan ramping, hanya setebal jari. Tapi, ada tonjolan berdaging yang aneh di ujungnya. Kadang-kadang berbentuk seperti mata panah, ada yang berbentuk tabung bergaris, dan ada pula yang berbentuk bulat. Beberapa setan sucubus juga memiliki sepasang tanduk kecil yang keluar dari kepalanya. Hal ini tidak merusak penampilan estetika mereka. Sebaliknya, itu membuat mereka tampak lebih manis dan menyenangkan. Lin Ming dengan santai melihat sucubus ini dan berkata, semuanya baik-baik saja. Sucubus muda itu tersenyum sebelum pergi. Saat dia berjalan pergi, dia melemparkan senyuman manis pada Lin Ming. Ini jelas merupakan perlakuan khusus yang dibawa oleh garis keturunan bangsawan Lin Ming. Harus diketahui bahwa melahap seseorang dengan garis keturunan bangsawan bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Ada juga metode yang lebih lembut, yaitu kultivasi ganda. Setelah beberapa saat, sucubus muda membawakan minuman merah tua ke Lin Ming yang memiliki aroma anggur yang samar. Anggur jenis ini diseduh dengan darah. Silakan nikmati dirimu sendiri. Sucubus muda membawa nampan dengan kedua tangan dan menggunakan ekornya yang panjang dan ramping. Dia membungkusnya di sekitar gelas anggur dan meletakkannya di depan Lin Ming. Ekor sucubus sangat cekatan, bahkan lebih tangkas dibandingkan jari. Kemudian, sucubus melontarkan senyuman lucu kepada Lin Ming, memperlihatkan gigi taring tajam dari sudut mulutnya. Ini juga merupakan tanda sucubus. Namun, godaannya tidak mendapat tanggapan apapun dari Lin Ming. Hal ini menyebabkan dia menjadi sedikit marah dan dia pergi dengan tidak senang. Lin Ming tidak memperhatikan pelayan sucubus ini dan dia juga tidak bergerak untuk meminum anggur darah. Dia hanya duduk di aula, mendengarkan informasi pertukaran jurang yang lewat. Setelah datang ke Dark Abyss, ada banyak hal yang harus dia lakukan. Dia secara kasar telah merencanakan tujuannya yang harus dia capai di sana, serta rencananya untuk 100 tahun ke depan. Bab 2088, Asosiasi Setan. Restoran tempat Lin Ming berada disebut Blood Moon Hall. Di kota ular iblis, meskipun restoran ini tidak dianggap terlalu mahal, restoran ini tetap mengenakan harga 100-200 kristal iblis untuk sekali makan. Itu benar-benar bukan jumlah yang mampu dibayar oleh jurang tingkat rendah. Menghitung hari ini, Lin Ming telah tinggal di Blood Moon Hall selama 20 hari. Pada awalnya beberapa pelayan sucubus cantik mendekati Lin Ming dengan pemikiran mereka sendiri. Namun setelah ditolak beberapa kali, mereka tidak lagi mengganggunya. Seperti ini, Lin Ming akhirnya mendapatkan kedamaian dan ketenangan. Dia tahu bahwa pelayan sucubus ini bukanlah orang amatir yang lemah. Sebenarnya, alasan mereka menggoda dan membujuknya adalah karena mereka berpikir untuk mendapatkan garis keturunan bangsawannya. Setiap hari Lin Ming datang ke Blood Moon Hall dan memesan anggur paling biasa. Selain itu, dia tidak memesan apapun lagi. Ada makanan dan meskipun makanannya juga mahal, namun tidak menggugah selera makannya. Malah membuat perut terasa mual. Yang biasa dimakan setan jurang adalah serangga hidup, daging berdarah, binatang hidup, bagian keturunan ras purba, seperti otak, daging, tulang. Setiap kali Lin Ming melihat beberapa jurang maut berkumpul untuk memakan daging dan darah klan ras kuno, dia tiba-tiba memiliki keinginan untuk menghapus semuanya dari keberadaan. Anda telah mendengar, Asosiasi Iblis berencana menjual 10.000 budak berkualitas tinggi. Dari budak-budak berkualitas tinggi ini, 8.000 diantaranya adalah gadis-gadis muda yang dipilih secara khusus karena kecantikan mereka. Mereka memiliki penampilan seperti bidadari dan bakat mereka juga bagus. Apalagi semuanya masih perawan. Mereka membuat tungku hidup yang terbaik. Sedangkan untuk 2.000 budak laki-laki, mereka bisa menjadi penjaga budak yang baik. Dengan segel budak yang ditanam di dalamnya, mereka akan benar-benar setia. Di sudut restoran, beberapa iblis jurang mulai berbicara saat mereka merobek potongan daging darah binatang. Saat mereka berbicara, kata-kata mereka tidak jelas dan tetesan darah keluar dari sudut mulut mereka. Asosiasi iblis yang dibicarakan oleh jurang maut ini adalah salah satu dari 6 pengaruh tingkat totem di jurang kegelapan. Pemimpin mereka adalah jahat. Kejahatan adalah jurang super yang setingkat dengan kelaparan. Setelah perang besar kuno, kejahatan menghilang. Beberapa orang mengatakan kejahatan telah binasa tetapi ada juga yang mengatakan kejahatan bersembunyi di kegelapan. Alasannya adalah meskipun kejahatan hilang, asosiasi iblis tidak hancur. Sebaliknya, selama beberapa tahun ini, ia semakin berkembang, tumbuh setiap tahunnya.
Miliaran tahun yang lalu adalah asosiasi iblis yang membesarkan sejumlah besar budak ras kuno dan kemudian terus-menerus menyaring budak-budak ini dan membiakkan mereka. Kemudian, mereka melepaskannya ke alam liar terbuka, mengubahnya menjadi mangsa yang harus diburu di jurang maut. Selain itu, asosiasi iblis juga menguasai lebih dari 90% bisnis budak ras kuno. Baik itu tungku hidup, pelindung, bahan percobaan, bahan alkimia, atau apapun, segala jenis budak dapat dibeli dari asosiasi iblis. Budak dari asosiasi iblis jauh lebih menonjol daripada budak yang dihasilkan oleh pengaruh lain. Selama bertahun-tahun, asosiasi iblis telah mengumpulkan kekayaan dalam jumlah yang tidak diketahui. Jangkauan asosiasi iblis tersebar ke seluruh Dark Abyss. Markas besar mereka terletak di lapisan jurang ke-17, tetapi mereka juga memiliki benteng yang tak terhitung jumlahnya baik besar maupun kecil di lapisan lainnya. Untuk melawan asosiasi iblis, klan ras kuno telah menggerakkan revolusi yang tak terhitung jumlahnya dalam miliaran tahun terakhir ini. Ini juga merupakan pemberontakan budak yang dibicarakan oleh Jurang Maut. Tentara pemberontak ras kuno pernah membunuh Jurang Maut yang tak terhitung banyaknya. Namun dibandingkan dengan pengaruh jurang yang sangat besar, pemberontakan para budak tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Pasukan pemberontak ini tidak lebih dari percikan kecil di lautan, yang segera mereda. Satu-satunya kegunaan mereka adalah untuk membantu jurang dalam pelatihan. Ini adalah kesedihan dari ras kuno. Dalam 1000 tahun terakhir, pemberontakan budak skala besar telah meletus di jurang yang dalam. Gelombang pemberontakan melanda jurang tingkat 11, 12, 13, dan 14 dalam skala yang sangat besar. Namun, apa yang disebut skala besar, ini hanya berkaitan dengan pemberontakan budak yang terjadi dalam beberapa puluh juta tahun terakhir. Kenyataannya adalah bahwa sampai ke jurang yang dalam, pasukan pemberontak ini dapat dihancurkan sampai mati hanya dengan satu kaki, tidak ada bedanya dengan seseorang yang menginjak kecoa atau semut, sungguh tidak layak untuk disebutkan. Dalam menghadapi pemberontakan budak di lapisan ke-12, ular Bashe terus tidur. Sedangkan untuk asosiasi iblis, mereka masih terus menjual budak. Tak satu pun dari mereka menaruh perhatian pada tentara pemberontak. Pada saat ini, penjualan 10.000 budak merupakan bisnis besar bagi kota ular iblis. Alasan utamanya adalah kualitas budak-budak ini tinggi, dan apakah itu pria atau wanita, mereka semua memiliki budidaya di alam dewa ilahi atau lebih tinggi. Lin Ming diam-diam mendengarkan berita ini. Kemudian, dia meletakkan kristal iblis untuk membayar tagihannya dan berjalan keluar. Dan ketika Lin Ming berdiri, beberapa jurang di sudut Blood Moon Hall saling melirik dan diam-diam mengikutinya. Lin Ming sepertinya tidak menyadari hal ini. Dia membawa sebotol anggur dengan satu tangan dan meminumnya sambil berjalan-jalan di kota. Abyssals menyukai anggur yang diseduh dengan darah dan tidak tertarik pada anggur roh yang dibuat dari bahan surgawi. Jadi, kadar anggur roh ini tidak bisa dibandingkan dengan yang dibuat di 33 surga. Lin Ming terus minum seteguk sambil berjalan ke lokasi terpencil di luar kota. Ini adalah tempat yang bagus untuk membunuh seseorang dan mencuri harta benda mereka. Jurang yang mengikuti Lin Ming saling memandang, kegembiraan tumbuh di mata mereka. Mereka adalah setan ekor panjang. Mereka memiliki kepala mirip buaya dan ekor mirip buaya. Mereka pada dasarnya kejam dan haus darah serta suka mencabik-cabik mangsanya. Begitu mereka datang ke kota ular setan, mereka mengunci Lin Ming. Bagi mereka, garis keturunan Lin Ming sangat menggoda. Dalam beberapa hari terakhir Lin Ming telah menemukan banyak kejadian serupa. Dunia jurang awalnya mengikuti hukum rimba di mana mereka yang kuat memakan yang lemah. Setelah Lin Ming menekan budidayanya, dia juga secara terang-terangan berjalan di depan umum dengan garis keturunan bangsawannya. Ini tidak berbeda dengan seorang anak kecil yang membawa emas batangan dan berjalan mengelilingi jalanan kota. Semakin jauh Lin Ming berjalan, lingkungan sekitarnya menjadi semakin sunyi dan suram. Tapi jurang maut tidak menimbulkan kecurigaan sama sekali. Sebaliknya, mereka semakin bersemangat. Saat ini Lin Ming berhenti dan perlahan berbalik. Beberapa jurang maut menyeringai. Di mata mereka, Lin Ming adalah orang mati yang sedang berjalan. Berat, jadilah anak kecil yang baik dan berikan kami garis keturunanmu dan kami akan membiarkanmu mati dengan damai. Hahaha. Beberapa jurang tertawa, menatap Lin Ming dengan ejekan di mata mereka. Lin Ming menghela nafas. Bodoh sekali. Bahkan di jurang kematian kamu masih terus tertawa. Apakah kamu tidak menyadari sekarang bahwa aku sengaja membawamu ke sini? Saat Lin Ming berbicara, jurang maut tercengang. Apa? Mereka tidak lagi punya waktu untuk berpikir. Cakar tajam Lin Ming menyayat tenggorokan mereka dan darah menyembur keluar. Peng, 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 Lin Ming meninju tinjunya. Miliaran dan triliunan benang kekuatan iblis melonjak keluar, langsung menembus tubuh jurang maut ini. Ini adalah tinju penghancur tulang tubuh Lin Ming. Lalu, Lin Ming melambaikan tangan dan pusaran hitam berputar-putar. Menelan hukum. Setelah menyerap esensi daging dan darah kelaparan dan mengukir tanda hukum kelaparan ke dalam tubuhnya, Lin Ming mewarisi kemampuan menelannya. Sebenarnya bagi kelaparan, tidak lagi akurat untuk menggambarkan kemampuan menelannya dengan hukum. Sebaliknya, ini adalah jenis bakat yang mengubah kekuatan orang lain menjadi miliknya. Sekarang, apa yang ditampilkan Lin Ming adalah bakat semacam ini. Jurang yang baru saja dia bunuh sebagian besar berada di alam Holy Lord, dan yang terkuat di antara mereka berada di alam puncak Holy Lord.
Kekuatan jurang maut ini juga ditarik oleh Lin Ming, berubah menjadi kekuatan paling murni di mana ia berkumpul di dalam dirinya dan memberi makan tubuh iblisnya. Sekarang, Lin Ming masih melatih kemampuan menelan ini. Dia tidak bisa seaneh kelaparan dan menelan kekuatan orang lain tanpa membocorkannya sedikitpun. Lin Ming bisa menelan paling banyak 70-80% kekuatan orang lain. Dan ketika budidaya pihak lain semakin tinggi, ada jumlah kekuatan yang secara proporsional lebih kecil yang bisa diserap Lin Ming. Namun, ini masih beberapa kali lebih cepat dari kecepatan budidaya Lin Ming sebelumnya. Rasio penyerapan yang rendah tidak menjadi masalah, dia hanya perlu membunuh lebih banyak jurang sebagai gantinya. Setan jurang adalah musuh bebuyutan dengan bentuk kehidupan cerdas dari 33 surga, dan Lin Ming tidak menunjukkan belas kasihan dalam membantai mereka. Selama 20 hari terakhir, saat Lin Ming mempraktikkan bakat menelan kelaparan, dia mampu menelan tingkat kekuatan yang semakin tinggi. Lin Ming merasa dia sekarang bisa mencoba memburu jurang maut tingkat Raja Dunia, dan setelah beberapa bulan lagi, dia bahkan bisa mengejar jurang maut tingkat Empyrean. Pada saat itu, kecepatan budidaya Lin Ming akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Memikirkan hal ini, Lin Ming dengan dingin mencibir. Asosiasi Iblis, sepertinya ini adalah target yang bagus. Setelah beberapa saat berpikir, Lin Ming melambaikan tangannya dan mengumpulkan jiwa-jiwa jurang maut. Saat ini, dia bahkan tidak perlu memanggil Magic Cube. Dengan lambaian tangannya yang lain dia langsung menghapus tanda roh dari jiwa-jiwa ini dan kemudian menggunakan waktu singkat untuk membaca ingatan mereka. Selama 20 hari terakhir ini, setiap kali Lin Ming membunuh jurang maut, dia akan membaca ingatan mereka. Pemahamannya tentang asosiasi iblis menjadi semakin mendalam. Kenali diri sendiri, kenali musuh Anda, dan tak terkalahkan dalam 100 pertempuran. Karena dia telah menempatkan asosiasi iblis ini sebagai salah satu targetnya, dia secara alami harus mencari semua informasi yang dia bisa tentang mereka. Bab 2089, Pemberontakan Ras Kuno. Waktu berlalu. Pada hari ini, Lin Ming telah berada di Dark Abyss selama 2 bulan. Lapisan ke-12 The Dark Abyss, Kota Pasir Hitam. Ini adalah kota raksasa yang terletak di tengah gurun. Alasan kota ini mendapat nama seperti itu adalah karena gurun pasirnya terbentuk dari pasir hitam. Gurun itu pada dasarnya terpencil, tetapi kota itu sendiri sibuk dengan bisnis. Alasannya adalah asosiasi iblis telah mendirikan divisi cabang lapis ke-12 di sini. Dengan demikian, kota ini telah berubah menjadi pasar budak terbesar di lapisan ke-12. Perdagangan budak adalah bisnis yang sangat penting di Dark Abyss. Budak di sini bukan hanya budak ras kuno, tapi juga jurang maut. Jurang dengan kecerdasan rendah, seperti Cyclops, seringkali diubah menjadi budak di Dark Abyss. Semua budak ini dijual dengan cara yang sama. Asosiasi iblis hanya menjual budak berkualitas tinggi. Budak dengan bakat buruk dan kekuatan rendah tidak memiliki nilai sama sekali. Budak jenis ini ditempatkan di hutan belantara terbuka dan diburu sebagai mangsa. Misalnya, jika menyangkut ras budak kuno, asosiasi iblis seringkali membesarkan dan mengolah mereka sehingga mereka mencapai alam transformasi ilahi ke atas. Bukan hanya itu, banyak dari mereka yang memiliki garis keturunan khusus tertentu. Bagi jurang maut, garis keturunan ras kuno ini sangat bermanfaat. Budak yang dibeli ini mungkin digunakan sebagai tungku hidup atau bahkan makanan. Ada beberapa spesies setan jurang yang hanya datang dalam jenis kelamin laki-laki. Jurang-jurang ini akan dengan paksa menyuntikkan cairan kehidupan reproduksinya ke wanita dari ras lain. Kemudian, cairan ini akan menyerang telur wanita asing tersebut dan perlahan mengubah garis keturunan mereka. Perlahan-lahan, telur-telur tersebut akan menyedot sari kehidupan para wanita hingga lahirlah jurang baru. Ini adalah metode reproduksi yang sangat kejam dan kejam. Oleh karena itu, budak perempuan selalu dijual dengan harga beberapa kali lipat dari budak laki-laki di kota Pasir Hitam. Kota Pasir Hitam tidak memiliki tembok kota. Sebaliknya, itu ditutupi oleh medan kekuatan yang sangat besar. Pada saat ini, lebih dari 1000 mil jauhnya dari kota Pasir Hitam, Lin Ming berdiri di puncak gunung yang tinggi dan memandang ke bawah ke kota. Dari jarak sejauh ini kota Pasir Hitam raksasa hanya seukuran telapak tangannya. Kota ini adalah target pertempuran habis-habisan pertama Lin Ming yang dia putuskan setelah memasuki Dark Abyss. Selama 2 bulan terakhir di Dark Abyss, Lin Ming tidak mengambil tindakan drastis apapun yang menonjol. Dia hanya terus mengumpulkan informasi untuk meningkatkan pemahamannya tentang jurang kegelapan. Dia ingin memahami tingkat kekuatan, skala pengaruh besar, posisi mereka, basis, dan segala macam informasi penting lainnya. Selain asosiasi iblis yang menjadi tujuan Lin Ming, dia juga memiliki pemahaman yang relatif baik tentang pengaruh tingkat totem lainnya. Dan, dia juga tahu bahwa makam Dewa Iblis yang paling misterius berada di lapisan terbawah jurang kegelapan, lapisan ke-18. Adapun rahasia yang berhubungan dengan makam Dewa Setan, Lin Ming belum bisa menemukan banyak. Dalam 2 bulan terakhir ini Lin Ming diam-diam memburu lebih dari 100 jurang maut. Dari memulai dengan jurang maut tingkat Raja Suci, lalu jurang maut tingkat Raja Dunia, ia kemudian memulai jurang maut tingkat Raja Dunia Besar. Setelah membunuh jurang maut ini, Lin Ming akan menelan kekuatan mereka. Seiring berlalunya waktu, dia menjadi semakin mahir dalam hukum menelan dan roda energi yang terbentuk dari kekuatan ketuhanan dan iblis di dalam tubuhnya terus berkembang. Saat ini, kekuatan keilahian dan setan telah berubah menjadi energi dasar metode budidaya Lin Ming.
Jika dia memperkuat kekuatan keilahian dan iblisnya, itu akan membantunya membuat terobosan dalam kultivasinya. Awalnya, Lin Ming seharusnya mencapai puncak ranah Empyrean Tengah dalam 5.000 tahun. Tapi sekarang dia mengambil langkah besar untuk menghancurkan tembok wilayah Empyrean atas. Jika dia ingin benar-benar menyeberangi jembatan ini, dia masih membutuhkan energi yang sangat besar. Dan menggunakan hukum menelan untuk menyerap kekuatan jurang tidak diragukan lagi merupakan jalan pintas terbaik. Lin Ming mengingat informasi yang dia kumpulkan secara diam-diam tentang jurang tingkat Empyrean dalam beberapa hari terakhir. Informasi ini tampak umum dan biasa-biasa saja, namun membantu Lin Ming menghindari kesalahan krusial. Kalau tidak, jika dia menabrak jurang tengah ketuhanan sejati maka dia akan berada dalam bahaya. Menurut informasi yang dia miliki, ada total 5 jurang tingkat Empyrean di kota pasir hitam. Bahkan di dalam Dark Abyss, jurang level Empyrean tidak dapat ditemukan dimanapun. Mereka umumnya adalah sesepuh dengan pengaruh besar dan status terkemuka. Mereka sering kali tinggal di lokasi penting yang mempunyai pengaruh besar dan dikelilingi oleh penjaga yang serius dan lapisan jebakan. Jika jurang setingkat Empyrean terbunuh, tentu saja akan menimbulkan kegemparan di wilayah sekitarnya. Lin Ming tidak ingin mengekspos dirinya sebelum waktunya. Dia berencana untuk diam-diam menebang jurang tingkat Empyrean, dan kota pasir hitam yang jauh dari kota ular iblis adalah pilihan terbaik. Jika dia dengan ceroboh membantai di kota pasir hitam maka kecil kemungkinannya dia akan membuat ular Bashe khawatir. Ular Bashe adalah penguasa kota ular iblis dan sebagian besar tidak akan peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan asosiasi iblis. Penguasa kota-kota pasir hitam adalah penatua dari asosiasi iblis. Jika kekuatannya dinilai berdasarkan standar manusia maka dia akan berada di antara Empyrean dan Divinity sejati. Ini juga menjadikannya pembangkit tenaga listrik terkuat di kota pasir hitam. Selain itu, ada juga puncak jurang Empyrean dan 2 jurang Empyrean tengah di kota pasir hitam. Lin Ming sangat menantikan untuk membunuh jurang maut ini dan menelan kekuatan mereka untuk melihat seberapa besar manfaatnya baginya. Lin Ming menunggu malam tiba. Malam dengan angin hitam yang menderu-deru adalah waktu terbaik untuk membunuh orang lain dan menghancurkan mayat mereka. Lin Ming menunggu 2 jam lagi. Kemudian, pikirannya bergerak. 1000 mil jauhnya, dia tiba-tiba melihat energi neraka melesat ke langit. Dia menyipitkan matanya. Di ujung gurun hitam, percikan cahaya samar berwarna pelangi melesat ke langit, terlihat jelas bahwa beberapa orang sedang bertempur di sana. Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Dia memperluas akal sehatnya dalam garis lurus, menyelidiki keluar. Dengan akal sehatnya saat ini, dia dapat dengan mudah menyelidiki sesuatu yang terjadi ribuan mil jauhnya. Dan apa yang dilihatnya membuatnya terkejut. Ini jelas merupakan seniman bela diri ras kuno yang bertarung melawan sekelompok iblis jurang. Dan seniman bela diri ras kuno ini semuanya memiliki syal persegi kuning yang diikatkan di lengan mereka. Syalnya disulam dengan pola bunga es heksagonal. Seniman bela diri ras kuno ini tidak memiliki metode budidaya dan keterampilan tempur yang buruk. Apalagi mereka bekerja sama untuk memanfaatkan formasi pertempuran. Sekilas terlihat jelas bahwa mereka adalah ras klan purba dengan tingkat kecerdasan yang tinggi dan bukan mangsa yang diternakan untuk dilepaskan ke alam liar. Tentara pemberontak. Lin Ming terkejut. Syal persegi kuning di tangan mereka mengingatkannya pada pemberontakan budak baru-baru ini yang menyelimuti lapisan Dark Abyss ke-11 hingga ke-14. Ini merupakan pemberontakan dalam skala besar. Meskipun ular Bashe menutup mata terhadap mereka dan asosiasi iblis melanjutkan bisnis mereka seperti biasa, kenyataannya adalah bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini pemberontakan ini telah membunuh banyak jurang maut dan menyelamatkan sejumlah besar budak. Para budak ini bergabung dengan tentara pemberontak dan siklus tersebut terus berlanjut. Karena tentara pemberontak selalu mengikatkan selendang kuning di lengan mereka, jurang maut menjuluki mereka bandit selendang kuning. Yang benar adalah bahwa bahkan di mata Lin Ming, pasukan pemberontak ras kuno ini tidak akan mampu menimbulkan gelombang besar. Cepat atau lambat mereka akan musnah oleh jurang maut, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Namun, ketika Lin Ming menyaksikan berbagai metode dan gaya tempur yang digunakan oleh pasukan pemberontak, dan ketika dia melihat formasi pertempuran mereka, dia tiba-tiba merasakan perasaan aneh di benaknya. Meskipun dia tidak terlalu optimis terhadap pemberontakan ini, dia mau tidak mau mengakui bahwa pasukan pemberontak ini tidak selemah yang dia kira. Setidaknya, mereka tidak akan roboh dalam satu serangan pun. Mungkin mereka telah menemukan beberapa reruntuhan kuno, jika tidak, mereka seharusnya tidak memiliki metode budidaya pada tingkat ini. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia melihat beberapa lampu muncul dari kota pasir hitam dan dengan cepat terbang menuju lokasi di mana pertempuran telah terjadi. Jelas sekali bahwa ini adalah bala bantuan dari kota pasir hitam. Medan perangnya sangat dekat dengan kota pasir hitam sehingga akan aneh jika tidak ada reaksi. Begitu bala bantuan bergabung dalam pertempuran, maka dalam situasi normal pasukan tentara pemberontak akan dilenyapkan hanya dalam waktu setengah dupa. Lin Ming secara alami tidak akan melihat orang-orang ini dalam bahaya dan hanya berdiam diri. Sosoknya berkedip dan dia dengan cepat terbang menuju medan perang. 1000 mil jauhnya, pasukan pemberontak ras kuno telah terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka awalnya adalah pasukan pemberontak yang luar biasa, dan saat mereka menjalankan misi rahasia, mereka ditemukan oleh pasukan asosiasi iblis. Pertempuran tidak bisa dihindari. Pasukan tentara pemberontak telah mendapatkan keuntungan pada awalnya, tetapi semakin banyak bala bantuan musuh yang datang, mereka menjadi semakin lemah.
Seorang gadis ras kuno berpakaian hijau berteriak kesakitan. Dia terlempar ke belakang. Pedang di tangannya terlempar, membuat beberapa putaran di udara sebelum menusuk ke batu. Melepaskan senjata di lingkungan seperti ini sangatlah berbahaya. Terlebih lagi, dengan luka parah yang dideritanya saat itu, gadis berpakaian hijau itu telah kehilangan hampir seluruh kekuatan tempurnya. 1000 naungan. Mata beberapa pemuda lainnya memerah karena marah dan khawatir. Namun, mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengurus diri mereka sendiri, apalagi menyelamatkan orang lain. Gadis berpakaian hijau itu berteriak kesakitan sekali lagi. Kulitnya memucat dan seluruh tubuhnya menggigil. Lengannya yang memegang pedang tiba-tiba mulai menua dengan kecepatan yang terlihat oleh mata. Itu layu karena vitalitas darah dengan cepat terkuras darinya. Perasaan ini seperti pembusukan tubuh fana selama 1000 tahun yang dikompres menjadi beberapa tarikan napas, itu mengerikan dan menakutkan. Potong itu, seorang pria parubaya berteriak, terbakar rasa khawatir. Gadis muda bernama Tou Sanshet ini adalah salah satu individu yang sangat berbakat dalam pasukan pemberontak. Dia memiliki potensi masa depan yang besar dan garis keturunannya juga luar biasa. Jika sesuatu terjadi padanya, itu akan menjadi kerugian besar bagi pasukan pemberontak. Gadis berpakaian hijau itu mengertakkan giginya. Dia mengambil pedang lain dan menebangnya. Lengan yang terbungkus syal terjatuh. Meskipun dia tampak muda dan lembut, kenyataannya dia adalah orang yang sangat tegas dan tegas. Darah segarnya telah mewarnai syal bermotif bunga heksagonal menjadi merah. Pembusukan berhenti. Adegan ini bahkan mengejutkan para iblis jurang di sekitarnya. Belum lagi seorang wanita, bahkan jika seorang pejuang pemberani memotong lengannya, mereka akan mengerutkan alisnya. Tapi, gadis bernama Tou Sanshet ini bahkan tidak ragu-ragu dan melakukannya dengan bersih dan rapi. Hehe, kamu memang kejam, tapi sayang sekali bagimu itu tetap tidak akan mengubah akhir ceritamu. Kalian semua sudah selesai. Anda mungkin juga menjadi budak kecil yang baik dan biarkan kami menangkap Anda dan memasang segel budak di dalam diri Anda. Mungkin ada di antara kalian yang bisa dijual dengan harga tinggi, hahaha. Sebuah jurang terkekeh. Dan saat ini, suara dentuman sonik terdengar di udara di belakangnya. Ini adalah suara pembangkit tenaga listrik yang terbang, suara pasukan bala bantuan dari kota pasir hitam. Abisal itu mencibir, bala bantuan telah tiba. Kamu sudah mati sekarang. Bab 2090, Penemuan tak terduga. Daerah di mana pasukan pemberontak ras kuno bertarung dengan iblis jurang hanya berjarak 700-800 mil dari kota pasir hitam. Untuk mencapai jurang maut tingkat tinggi, teleportasi luar angkasa bahkan tidak diperlukan untuk mengejar ketinggalan dengan cepat dalam waktu singkat. Dan mustahil bagi kota pasir hitam untuk tidak menyadari keributan keras yang diciptakan oleh pertempuran antara pasukan pemberontak ras kuno dan pasukan jurang. Dengan demikian, pasukan pemberontak ras kuno sudah hancur sejak awal. Jika mereka tidak bisa melepaskan diri dari jurang maut ini sesegera mungkin maka yang bisa mereka lakukan hanyalah duduk-duduk dan menunggu sampai mereka membunuh mereka. Saat ini, bala bantuan jurang sudah tiba. Bagi tentara pemberontak, ini sama dengan datangnya neraka. Aduh, jurang yang memimpin bala bantuan meraung keras. Dia adalah iblis kadal, memiliki kepala kadal dan sayap kelelawar yang menonjol keluar dari punggungnya. Dia berhenti di udara. Melihat iblis kadal ini, pria parubaya di pasukan pemberontak memucat. Mayor tentara pasukan pengawal kerajaan kota pasir hitam. Setan kadal ini adalah komandan penjaga kota-kota pasir hitam. Dia telah membawa pengawal pribadinya ke sini dan mereka semua adalah elit di antara para elit. Ini berarti divisi cabang asosiasi iblis kota pasir hitam akhirnya menganggap penting pemberontakan ras kuno. Tapi, ini juga sama saja dengan mengumumkan hukuman mati kepada tentara pemberontak. Semua pemberontak yang masih hidup segera merasakan keputusasaan tumbuh di hati mereka. Teman-temanku, mari kita bakar esensi darah kita bersama-sama. Bahkan jika kita harus mati di sini, kita masih akan menggigit sepotong daging mereka. Pria parubaya yang memimpin pasukan pemberontak mengatupkan rahangnya saat dia berbicara. Pasukan ini lebih memilih mati dalam pertempuran daripada jatuh ke tangan asosiasi iblis, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hehehe, jaringan intelijen Anda cukup bagus, Anda bahkan mengenali saya. Tangkap mereka hidup-hidup. Iblis kadal mengeluarkan perintah. Para antek di belakangnya menggenggam trisula dan terbang ke depan. Adapun para pemberontak, mereka sudah merencanakan untuk membakar esensi darah mereka. Bahkan Tou Sanshet yang terluka parah dan telah memotong lengannya sendiri telah memegang erat lukanya, wajahnya yang pucat dipenuhi dengan ketegasan. Dan saat mereka memperkuat tekad mereka untuk mati di sini, tekanan mengerikan tiba-tiba menimpa mereka. Tekanan ini datang terlalu tiba-tiba, begitu tiba-tiba sehingga mereka bahkan tidak punya waktu untuk memikirkan apa yang terjadi. Yang mereka lihat hanyalah kabut hitam tipis yang menyebar ke segala arah, menutupi semuanya. Setiap iblis jurang yang tertutup kabut ini benar-benar membeku, tidak bisa bergerak sama sekali. Mereka tampaknya mengalami rasa sakit yang menyiksa. Wajah mereka dipenuhi penderitaan dan ekspresi mereka panik dan takut, seolah-olah hal paling mengerikan di dunia sedang terjadi pada mereka. Meski begitu, tak satu pun dari mereka yang mampu mengeluarkan suara sekecil apapun. Kemudian, dengan suara letupan yang keras, semua jurang maut tiba-tiba meledak menjadi kabut berdarah di bawah tekanan ini. Pasukan tentara pemberontak sangat terkejut. Mereka tidak tahu apa yang terjadi atau melihat siapapun muncul.
Yang mereka lihat hanyalah iblis-iblis jurang yang sekarat dengan kematian yang sangat menyakitkan dan membingungkan. Ini adalah medan kekuatan, teriak kepala pemberontak paruh baya. Kabut hitam ini kemungkinan merupakan medan kekuatan dari suatu pembangkit tenaga listrik. Namun, untuk menekan dan membunuh begitu banyak jurang maut dengan medan kekuatan, termasuk bahkan mayor pasukan-pasukan pengawal kerajaan kota pasir hitam, ini adalah kekuatan yang terlalu menakutkan. Apakah itu bos besar? Seorang pemuda bertanya. Bagi pasukan pemberontak ras kuno, bos besar mereka adalah dewa mereka, makhluk maha kuasa yang mampu melakukan apapun. Tidak, saya pernah melihat medan gaya bos besar sebelumnya dan ini sangat berbeda dari ini. Pria parubaya itu dengan cepat berkata melalui transmisi suara. Orang yang menggunakan medan gaya ini belum muncul di hadapan mereka dan sepertinya mereka juga tidak berniat melakukan kontak. Dan saat ini, pusaran tiba-tiba muncul di udara. Semua kabut darah dari jurang terangkat ke udara oleh pusaran ini dan kekuatan iblis yang terkandung di dalamnya dipisahkan, semuanya diserap ke dalam pusaran tanpa jejak tertinggal. Kemudian, api menyala di bawah pusaran tersebut. Daging dan darah jurang yang telah kehilangan esensinya hangus menjadi abu oleh api tersebut, hanya menyisakan cincin spasial yang juga tersedot ke dalam pusaran hitam. Pusaran ini secara alami adalah hukum menelan Lin Ming. Bagi Lin Ming, harta karun di dalam cincin spasial ini sangat berharga. Misalnya, kristal iblis yang merupakan mata uang Dark Abyss dapat digunakan di banyak tempat. Setelah menyerap kekuatan ini, Lin Ming merasakan kekuatannya sendiri sedikit demi sedikit. Tapi, masih ada jarak yang sangat jauh sampai dia benar-benar melangkah ke ranah Empyrean atas. Untuk menyelesaikan langkah terakhir ini, dia harus membunuh dan memakan jurang tingkat ketuhanan sejati. Melihat semua hal ini terjadi di udara, para pemberontak ras kuno tercengang. Siapa orang ini? Orang ini tidak hanya dengan santainya membunuh semua jurang maut ini tetapi mereka juga menyelamatkannya. Perilaku ini sepertinya hanya dilakukan oleh seniman bela diri ras kuno. Tapi, selain bos besar mereka dan sejumlah kecil elit yang mewarisi garis keturunan reruntuhan kuno, siapa lagi yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Beberapa pemberontak ras kuno saling melirik dengan cemas, tidak yakin harus berkata apa. Orang misterius ini bukanlah salah satu ras kuat kuno yang mereka sadari. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke arah tangan pemberontak paruh baya itu. Jantung pria parubaya itu menegang sejenak, tapi, dia langsung tahu bahwa ini bukanlah serangan energi melainkan sebuah benda yang terbungkus energi. Pria parubaya itu menunduk dan melihat botol pil di tangannya. Membuka tutupnya, beberapa pil berjatuhan yang mengeluarkan aroma obat yang kaya. Untuk sesaat, pria parubaya itu tercengang. Pil ini jelas dimurnikan menggunakan bahan surgawi yang langka. Meskipun dia tidak tahu apa efek pastinya, hanya dengan menciumnya, pria parubaya itu bisa merasakan vitalitas darahnya yang terluka perlahan bergejolak. Ini jelas merupakan pil pemulihan yang berharga. Baunya saja sudah sangat efektif. Jika mereka memakannya, bahkan seseorang yang hampir mati pun akan bangkit dari tanah. Gaya pil-pil ini sama sekali bukan gaya jurang maut. Abyssal tidak akan menggunakan botol giok yang begitu elegan dan juga tidak akan memurnikan pil sebening kristal. Pria parubaya itu segera memahami bahwa pil-pil ini diturunkan ke pasukannya untuk membantu menyembuhkan beberapa orang yang terluka paling parah. Dia berkata, "Terima kasih, senior," lalu melemparkan satu pil ke arah Tousan Shed. "Cepat makan ini." 1000 Shed tercengang. Kemudian, dari udara, suara serak yang dipenuhi ketidakpedulian bergema. Suara ini sepertinya datang dari segala arah, sehingga mustahil untuk mengetahui di mana sumbernya. Lenganmu yang terputus belum sepenuhnya membusuk. Giling salah satu pil, oleskan pada luka dan tempelkan kembali. Makanlah pil lagi dan kamu akan pulih. Mendengar suara ini, Tousan Shed kehilangan kata-kata. Dia tidak pernah membayangkan bahwa lengan yang dia potong dan yang seluruh vitalitas darahnya dihisap oleh jurang maut sebenarnya masih memiliki peluang untuk dipulihkan. Dia selamat dari bencana dan bahkan lengannya bisa pulih. Dia langsung gembira dengan kejadian ini. Namun, pemilik suara acuh tak acuh ini sepertinya tidak punya niat untuk muncul. "Terima kasih senior atas keanggunan yang luar biasa ini." Tousan Smile menggigit bibirnya saat dia berbicara. "Kalian semua sebaiknya pergi. Kota pasir hitam akan segera mengetahui apa yang terjadi di sini, dan setelah beberapa saat akan ada lebih banyak orang yang berdatangan. Pada saat itu, mereka akan menjadi jurang maut yang lebih kuat." Lin Ming menyampaikan kata-kata terakhir ini dan kemudian berniat untuk pergi. Dia sudah menunjukkan semua kebaikan yang dia bisa. Mustahil baginya untuk memimpin para pemberontak ini pergi. Saat ini, ia masih berpenampilan seperti jurang maut dan jika ia muncul pasti akan menimbulkan kesalahpahaman. Sedangkan untuk mengembalikan penampilan aslinya untuk melihatnya, ini terlalu merepotkan. Namun, pemberontak parubaya itu tidak segera mengeluarkan perintah untuk berangkat. Matanya menoleh ketika segala macam pikiran terlintas di benaknya. Kemudian, dia sepertinya membuat keputusan akhir saat dia berbicara dalam kehampaan, "Bisakah senior menunjukkan dirimu kepada kami?" Lin Ming sedikit mengerutkan kening. Sikapnya sudah jelas dan dia sudah mengatakan semua yang perlu dia katakan, dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara omong kosong. Tapi, pria parubaya itu tidak menyerah. Dia terus berkata, "Saya tahu bahwa senior tidak ingin mengungkapkan penampilan Anda di depan umum, tetapi junior ini benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan. Saya berani meminta senior untuk hadir untuk berbicara."
Kata-kata pria parubaya menyebabkan pikiran Lin Ming bergerak. Langkahnya melambat sejenak. Kemudian, pria parubaya itu sepertinya terpaksa mengatakan hal lain. Dengan suara yang sangat pelan dia berkata, ini menyangkut rahasia makam Dewa Iblis. Pria parubaya tidak dapat menentukan di mana Lin Ming berada dan hanya mengirimkan transmisi suara umum. Tapi, dia yakin dengan budidaya orang misterius ini mereka pasti bisa menangkapnya. Keputusan untuk memenangkan Lin Ming telah dipikirkan dengan matang. Meskipun dia tidak tahu persis siapa Lin Ming, dia tahu dari metode bertarung Lin Ming dan pil yang dia keluarkan bahwa kemungkinan dia adalah bagian dari ras kuno. Jika orang misterius ini adalah jurang maut maka pilnya adalah pil darah yang berisi energi iblis yang kental. Pil-pil ini dimurnikan dari daging dan darah binatang berharga dan teknik pemurniannya sangat berbeda. Pria parubaya itu bahkan percaya bahwa di seluruh Dark Abyss, mungkin tidak ada orang yang mampu memurnikan pil pemulihan berkualitas tinggi di tangannya. Hal ini menyebabkan pria parubaya tersebut percaya bahwa orang misterius ini pasti memiliki status yang luar biasa. Jika dia bisa memenangkan hati orang misterius ini dan orang misterius ini benar-benar berempati dengan pasukan pemberontak mereka maka mereka akan sangat membantu rencana masa depan mereka. Dan memang benar, ketika pria parubaya itu mengucapkan kata, rahasia makam Dewa Iblis, orang misterius itu tidak pergi. Hal ini membuat pria parubaya itu sangat gembira. Kamu, tahu tentang makam Dewa Iblis? Lin Ming terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan keadaan ras kuno saat ini, tidak berlebihan untuk menyebut perlawanan budak saat ini sebagai tim tak berguna. Jika demikian, mustahil bagi mereka untuk mengetahui apapun mengenai tingkat materi ini. Tapi dia salah sekali lagi. Makam Dewa Setan, buku hitam yang diperoleh Lin Ming dari tangan Sishen adalah salah satu buku upacara-upacara makam Dewa Setan. Dengan demikian, Lin Ming memiliki ketertarikan yang besar pada makam Dewa Setan. Lin Ming merenung sejenak. Dia mengulurkan tangan dan istana surgawi Primordius hitam terbang keluar dari tubuhnya, berputar dan tumbuh. Masuk, ini bukan tempat bagi kami untuk membicarakan hal-hal seperti itu. Pemberontak parubaya mengikuti kata-kata Lin Ming tanpa ragu-ragu. Dengan lambaian tangannya dia memimpin ras pemberontak kuno ke istana surgawi Primordius. Hidup mereka telah diselamatkan oleh Lin Ming, jadi apalagi yang perlu ditakutkan. Adapun Lin Ming menyelamatkan mereka, salah satu kemungkinannya adalah ini adalah tindakan yang dilakukan oleh jurang maut tingkat tinggi untuk menyusup ke barisan pasukan pemberontak mereka. Tapi, mereka tidak mengkhawatirkan hal ini karena mereka secara alami memiliki metode untuk memastikan status orang misterius ini. Setelah seniman bela diri tentara pemberontak memasuki istana surgawi Primordius, mereka dengan cepat melarikan diri ke dalam kehampaan, terbang jauh ke dalam gurun hitam. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.